Wan Pratama. Anda sisa waktu sebulan lebih. Berpuluh tahun lalu, sebagai penjelajah waktu, aku andalkan ingatan masa laluku hidup mewah, berkeluarga, dan sukses. Tapi semuanya berubah saat putriku 5 tahun. Kanker otak. Stadium akhir. Kita cerai. Apa? Cerai? Uang pengobatan sudah habis. Rumah juga sudah digadaikan. Kamu berjudi lagi? Lagian kanker tak bisa sembuh. Bayar banyak pun hasilnya sama. Apalagi ada beban tambahan. Boleh membebaniku. Harus cerai. Ikut kamu, biar tak ganggu aku nikah lagi. Putri kan anak kandungmu. Kalau aku mati, dia gimana? Gimana dia bisa hidup? Apa urusanku dengan dia? Ya, ini sudah diputuskan. Mencari aku lagi. Ayah, mana ibu? Dia sudah 3 hari tak pulang. Aku telefon dia, dia suruh aku pergi. Kenapa ibu tak mahu aku lagi? Apa Putri ada salah? Apa aku sangat dibenci ibu? Kalau ku bilang kebenarannya, Putri pasti akan minder. Aku tak bisa bilang. Ini salah ayah. Ayah kalah berjudi, memaksa ibu. Bahkan memukulnya. Ibu tak tahan dan pergi. Putri, ibumu adalah ibu terbaik di dunia. Dia sangat mencintaimu. Ini salah ayah. Ayah minta maaf. Dalam sekejap aku kehilangan segalanya. Demi putriku, aku harus bertahan hidup dan merencanakan masa depannya. Aku siapkan semua jalan masa depan putri agar dia jadi bintang paling bersinar. Tapi demi membangun kepercayaannya, aku tak bilang semuanya. Biar dia merasa semua itu usahanya sendiri, dan aku jadi ayah yang tak berguna. Putri. Putri, kamu mau jemput ayah? Mimpi apa? Kau pantas. Ngapain? Ini mobil mewah loh. Kau pantas. Putri, apa yang kau lakukan? Tarek! Puput, Putri, ayah membesarkanmu sendirian. Kenapa kau begini padaku? Jangan sok sedih. Kalau bukan karena kau, ibu tak akan meninggalku. Aku tak akan butuh 3 tahun untuk sampai sejauh ini. Selama 3 tahun ini, apa kau pernah membantuku sedikit pun? Kau mengecewakanku. Lebih mengecewakan ibu. Kau benar-benar menjijikanku. Putri. Diam kau. Aku tak mau dengar. Besok Festival Cahaya Bintang akan mengumumkanku sebagai Ratu Film, Musik, dan Drama. Nanti, Bapak Setiawan dari Nusantara Film akan langsung memberiku penghargaan. Itu hari puncakku. Kebetulan itu juga hari ayah. Aku harap kau bisa hadir. Sebelum mati, bisa melihat untuk terakhir kali momen puncak putriku. Aku mati dengan tenang. Kak Putri, besok acara penghargaan penuh bintang. Yang hadir pasti para elit. Dia yang kampungan. Tak pantas kan? Lagi pula kau benci dia kan? Justru karena itu, dia harus ke sana. Kenapa? Besok aku jadi pusat perhatian dunia. Bukan cuma biar dia lihat, jarak antara kita sekarang
Aku juga di hari ayah ini, di depan semua orang, akan ungkap semua kejahatannya dan menghinanya di depan semua orang. Aku mau seluruh dunia tahu, dia tak pantas jadi seorang ayah. Ini kue mangga kesukaanmu. Sini, ku beri sedikit. Pak Pratama, baik uang maupun kuasa, Anda tak pernah kurang. Kenapa masih tinggal di tempat begini? Ini tempat Putri tumbuh. Aku tak rela. Lagi pula, waktuku tak lama lagi. Bisa pergi di sini, aku sudah puas. Aku sudah panggil tim medis terbaik dunia. Pasti bisa sembuhkan Anda. Jangan khawatir. Lanjut berobat cuma tambah hidup beberapa hari. Mending aku lihat Putri saja. Alasanku mendukung kalian, agar setelah aku pergi, kalian bisa bantu Putri. Sejak Putri Pratama umur 18, Anda terus membukakan jalan, membawanya langkah demi langkah hingga hari ini menjadi bintang super yang tak tertandingi. Tapi bantuan Anda padanya, dia tak tahu apa-apa. Kami merasa Anda terlalu disia-siakan. Benar, dia tak hanya tak berterima kasih, malah menganggap Anda beban, bahkan musuh. Anda harus beritahu semuanya. Putri tak punya ibu sejak kecil. Wajar dia pemberontak. Sebagai ayah, biar aku yang dicaci. Kalau ku beritahu semuanya, prestasinya hari ini bukan karena usahanya sendiri, tapi bantuan diam-diam dariku. Kepercayaannya selama ini akan hancur lebur. Tapi Pak Pratama, cinta ayah tak perlu. Pentingnya festival Cahaya Bintang besok bagi Putri. Kalian semua tahu kan? Sesuai perintah Anda, besok kami mewakili dunia hiburan dengan otoritas tertinggi dan sepenuh hati mempromosikan Putri Pratama. Setelah besok, dia akan menjadi satu-satunya ratu film dan musik di negeri Nusantara. Baiklah, itu saja. Pulanglah. Tanpa bantuan Pak Pratama, hanya dengan kemampuan Putri Pratama, dia tak pantas berada di posisinya saat ini. Pak Pratama berkorban diam-diam, tapi malah disalahpahami dan dihina oleh Putri Pratama. Waktu Pak Pratama tak banyak lagi. Kita sebagai bawahan tak boleh biarkan Pak Pratama mati disalahpahami. Maksudmu, kita manfaatkan festival Cahaya Bintang besok untuk mengungkap semua perbuatan Pak Pratama ke publik dan memberitahukan kebenaran pada semua orang. Benar. Katakan kebenaran pada semua orang. Biar Putri Pratama tahu semua yang dilakukan Pak Pratama diam-diam. Ngapain? Di sini nggak boleh parkir. Minggat! Ngapain sih? Kan udah kubilang nggak boleh parkir. Kok masih parkir di sini? Tunggu, yang bawa mobil boleh parkir. Motor listrikku nggak boleh parkir. Yang bawa mobil mewah, nggak usah ditanya, pasti orang penting. Naik motor listrik usang, masih minta diperlakukan baik, kamu pantas. Aku datang ke Festival Cahaya Bintang. Omong kosong, kamu ikut Festival Cahaya Bintang. Coba lihat dirimu sendiri, apa dirimu? Cepat, minggat! Aku diundang Nona Putri Pratama. Kalau nggak mau cari masalah, pergi cek sana. Benar juga. Jangan gerak, jangan pergi sebelum aku balik. Nona Pratama, ada yang bawa undangan ini. Katanya diundang Nona Pratama. Kak Putri. Ya, aku yang undang. Aku akan suruh dia masuk. Apa aku bilang suruh dia masuk sekarang? Suruh dia tunggu, biar masuk setelah 1 jam. Tapi di luar panas. Padahal dia tamu VIP. Kamu nggak ngerti omonganku? Orang ini entah apa salahnya pada Nona Pratama. Sepertinya badannya kurang sehat. Cuaca panas begini, terkena sinar matahari lama, mungkin dia musuh Nona Pratama. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Masuklah. Terima kasih.
Nona Pratama, saya reporter Nusantara. Apa Anda bisa wawancara tokoh tahun ini? Nona Pratama, saya punya film dengan investasi 1 triliun rupiah. Bisa Anda jadi aktris utamanya. Nona Pratama, industri film barat mengundang Anda jadi aktris utama pertama dari Nusantara. Anda tertarik membahas? Kak Putri, dia datang. Ya, aku tahu. Wajahnya terlihat pucat. Apa dia sedang sakit? Syukurin. Hanya sedikit ancaman sudah membuatnya malu. Benar-benar tak berguna. Apa kita harus ke sana? Tak usah. Biar dia lihat betapa disanjungnya aku. Sedangkan dia bagai sampah yang tak dihiraukan. Hanya bisa menatap cahayaku dari sudut. Menyaksikan perbedaan kita sekarang. Kak, Putri, lihat. Bapak Setiawan dan lainnya menguasai nasib semua orang di dunia hiburan Nusantara. Tak disangka mereka begitu menghargai aku, sampai datang langsung ke sini. Masa depan Kak Putri sangat cerah. Bapak Setiawan. Pak Pratama, Anda tak apa? Kenapa Bapak Setiawan dan lainnya ke arah Rizal? Bukannya Kak Putri bilang Rizal itu orang tak berguna dan rendahan. Kok bisa kenal mereka bertiga? Pak Pratama, Anda tak apa? Tak apa. Putri Pratama ini, ayahnya datang, malah duduk di sudut, keterlaluan. Pak Pratama, Anda tampak lemah. Mari kami bantu Anda istirahat. Tak usah. Di sisa hidupku ini, melihat Putri lagi. Kenapa menyiksa diri? Pak Pratama, wajah Anda makin pucat. Apa Putri Pratama lagi? Pak Setiawan, Pak Santoso, Raja Tak kusangka kalian datang langsung. Saya sangat terhormat. Maaf pelayanannya, harap dimaklumi. Yang tak dilayani dengan baik itu ayahmu, kan? Kau mengomel tentangku pada mereka? Putri, aku tidak. Kalau tak menipu dengan namaku, apa hakmu disapa ketiga orang ini? Maaf Pak Setiawan, ucapannya sebelumnya jangan diambil hati. Cukup! Dia itu ayahmu. Pak Setiawan, Anda tak tahu. Meski dia ayahku, tapi dia tak pernah lakukan kewajiban ayah. Sekarang dia cuma ingin manfaatkan hubunganku untuk perhatian kalian. Jangan tertipu padanya. Kurang ajar, tahu tidak Pak Pratama? Putri, kamu salah paham. Aku agak kurang sehat. Mereka bertiga baik hati menemuiku. Hentikan akting burukmu itu. Kamu pikir aku akan kasihan? Dengar ya, kalau sampai aku tahu lagi kamu memakai namaku untuk menipu, Pak Setiawan, acara segera dimulai. Maaf, aku harus pergi dulu. Nanti aku akan bersulan. Pak Pratama, Putri Pratama ini bikin kesal. Putri selama ini sudah banyak menderita bersamaku. Aku tak salahkan dia. Dia mengundangku hari ini. Berarti dia masih peduli. Aku sudah sangat puas. Putri, melihatmu jadi pusat perhatian hari ini, usahaku setengah hidup ini terbayar. Semoga setelah dunia ini bisa baik padamu. Para reporter sudah siap? Reporter dari media besar semuanya sudah siap. Bagus. Di depan 6 miliar orang di dunia, aku akan lepas topornya. Dan hidup busuknya itu akan kuseret ke permukaan. Rizal, siap dihujat oleh semua orang. Ini hadiah hari ayah untukmu. Selamat datang di Festival Cahaya Bintang Tahunan. Sekarang izinkan saya dengan hormat memperkenalkan bintang utama acara ini. Dia baru 25 tahun, menang berbagai penghargaan lokal dan internasional. Aktris utama terbaik dunia, penyanyi wanita terbaik internasional, satu-satunya pemenang Grand Slam sepanjang sejarah. Dia adalah artis wanita terhebat di abad ke-21. Mari berikan tepuk tangan untuk Putri Pratama. Ratu, Ratu, Ratu. Nona Pratama, di dunia film dan musik, kamu punya prestasi tak tertandingi. Bisa dibilang tak tertandingi, ratu multitalenta. Jadi semua sangat penasaran, kamu sukses dan hebat. Apa yang mendorongmu sejauh ini sebenarnya? Karena dendam. Apa? Benar.
Dendamku pada ayahku yang mendorongku sejauh ini. Aku bilang begitu karena ayahku sangat egois dan sangat licik. Ada apa dengan Ratu Pratama? Bagaimanapun, Rizal tetap ayahnya. Iya, mengkritik ayahnya di depan umum. Ini kurang pantas. Sejak kecil, aku hidup di keluarga kaya. Aku punya ibu yang sangat mencintaiku. Tapi karena ayahku egois dan bodoh, dia habiskan semua harta keluarga dan bahkan memukul ibuku. Saat aku berusia 5 tahun, dia memukul ibuku sampai kabur. Menurut kalian, orang seperti itu layak jadi ayahku? Apa? Habiskan harta keluarga dan memukul ibu Ratu Pratama sampai kabur? Ternyata ayah Ratu Pratama adalah seorang bajingan. Karena pengaruh ayahku, nilai pelajaranku sangat buruk. Tapi untungnya, bakat musikku sangat tinggi. Suatu saat, talent scout menawarku bisa kontrak dengan agensi dan masuk dunia hiburan. Aku pikir hidupku yang suram akan terisi cahaya. Tapi ayahku hanya menggunakan kata-kata paling merendahkan untuk mengejek dan menghinaku. Bahkan dia merobek kontrakku. Dan hampir merusak mimpi bintangku. Tanpa bantuan agensi hiburan, aku sangat kesulitan. Tapi berkat kerja kerasku, akhirnya aku terkenal lewat akting. Aku benci dia. Sekarang, di depan semua orang, aku akan membongkar kedok busuknya, mengungkap kejahatannya, dan memutus hubungan ayah anak. Aku ingin semua tahu. Sangat memalukan punya ayah sepertinya. Tak kusangka Ratu Pratama punya ayah sekejam ini. Dia benar-benar binatang. Menurutku, lebih buruk dari binatang. Ratu Pratama sungguh hebat, menyubur bunga indah dari lumpur. Punya putri sehebat ini, malah tak dihargai. Hari ini aku bilang semua ini, selain putus hubungan dengannya, juga ingin sampaikan hal ini. Walau punya ayah brengsek, kamu tetap bisa sukses dengan dirimu sendiri. Ratu Pratama sungguh menyentuh. Walau sangat menderita, dia tetap ingin memberi semangat. Sungguh luar biasa. Nona Pratama, apa ayah Anda juga hadir? Silakan hadirkan ayah brengsekku, Rizal Pratama. Putri, kau mengundangku hanya untuk menghinaku. Kalau kau masih pria, maju sendiri ke sini. Brengsek ini masih berani datang. Punya putri sebaik ini, malah tak dihargai. Kau tak pantas jadi orang tua. Inilah pendidikan orang tua Nusantara. Dibanding Barat, benar-benar sampah. Jika Nona Pratama anak Barat, dia pasti jauh lebih hebat. Nusantara kalah di semua hal. Membuang bakat sehebat ini. Putri. Pak Pratama, jangan gerak. Kami yang urus. Keterlaluan. Putri Pratama sama sekali tak tahu siapa yang membuatnya seperti sekarang. Pak Pratama, saatnya beritahu dia kebenarannya. Tak kusangka 20 tahun berkorban malah ditukar dengan kebencian Putri. Aku tak peduli apa kata orang. Dan tak peduli. Dia tetap. Jika ini bisa teguhkan keyakinannya, aku sebagai ayah sangat rela. Bagus. Aku naik panggung. Pak Pratama! Jangan pura-pura, Rizal. Mau semua orang lihat keadaanmu ini untuk kasihan padamu. Ternyata kau itu sampah. Untung Nona Pratama tak terpengaruh. Kalau tidak, kau pembuat musibah. Jangan pura-pura sakit. Mending cepat mati. Rizal, jangan pura-pura. Kado hari ayah dari aku. Apa kau suka? Putri Pratama, dia ayahmu. Kalau kau punya hati, jangan bicara begitu pada ayahmu. Sampah, sepertinya tak pantas jadi ayahku. Putri Pratama, kau tak tahu semua yang Pak Pratama lakukan untuk Tuan Pratama, ayah terhebat di dunia. Dasar brengsek, beraninya menipu Bapak Santoso. Dasar brengsek. Aku tidak. Diam! Pak Santoso, meski kalian pemimpin dunia hiburan, kalian tak paham situasinya. Dia itu brengsek, jangan tertipu. Kamu anaknya, anak kandungnya. Layak atau tidak, bukan hakmu menentukannya. Kamu salah. Justru karena aku anaknya, tak ada yang lebih berhak dariku.
Saat aku tumbuh, dia tak pernah memberi bantuan sedikit pun. Dia itu brengsek sejati. Nona Pratama, kami mendukungmu. Brengsek, sepertinya memang pantas dihina. Sebelum umur 18 tahun, hidupku tak ada cahaya dan harapan. Masa depanku sangat suram. Jika bukan karena bakat seni luar biasa, menciptakan sayap tak terlihat yang viral di internet dan masuk ke dunia hiburan mengubah nasibku, kalau tidak, aku sudah lama dihancurkannya. Maksudmu, ayahmu membebanimu, dan kamu andalkan kemampuanmu sendiri untuk keluar dari penderitaan. Ya, jika bukan karena bakatku yang luar biasa dan mentalku yang kuat, mana mungkin aku sukses seperti sekarang. Sedangkan dia sebagai ayah tak pernah memberiku sedikit pun bantuan. Bahkan dia mencoba menarikku ke penderitaan agar jadi seperti dirinya. Benar sekali. Sukses besar Nona Pratama saat ini semua berkat usahanya sendiri. Sulit dibayangkan, dalam lingkungan yang seburuk itu, orang lain pasti sudah lama hancur. Nona Pratama dengan masa kecil yang menyedihkan itu, tapi tetap bisa bangkit jadi bintang super yang disorot. Dia memang legenda sejati. Nona Pratama seharusnya sudah sukses besar, tapi karena ayahnya yang bodoh, dia terhambat bertahun-tahun. Andai dia lebih awal ditemukan talent scout, kemungkinan suksesnya jauh di atas sekarang. Saat Nona Pratama berusia 18 tahun, dia meledak dengan lagu Sayap Tak Terlihat, viral di seluruh dunia. Hidupnya memang tak biasa. Raja Pratama, sekarang kau paham kan? Kesuksesanku, semua ini, kudapatkan sendiri dengan memanfaatkan peluang. Sedangkan dia hanya sampah yang membebaniku. Di tengah kesulitan seberat ini, masih bisa ciptakan Sayap Tak Terlihat, lagu yang ceria dan positif. Harus diakui, bakat musik Nona Pratama tak hanya luar biasa, tapi juga punya mental yang tangguh. Benar, Nona Pratama sungguh tak mudah. Sayap Tak Terlihat sangat berdampak pada dunia musik. 20 tahun ke depan, mungkin sulit ada yang bisa melampauinya. Apalagi, ini lagu yang diciptakan Nona Pratama saat dia berusia 18 tahun. Pasti semua penasaran. Nona Pratama berada di kondisi yang sangat gelap, bagaimana bisa menciptakan lagu ini? Saat aku kecil, trauma dari ayah sangat besar. Sejak ibuku pergi, dia tiap hari mabuk, pulang tengah malam, memukul dan memakiku. Aku sangat takut, sangat putus asa. Aku sering berpikir, aku pantas punya masa depan yang lebih cerah. Jika aku punya sayap tak terlihat, membawaku terbang melewati kegelapan ini, pasti sangat indah. Ayah! Minum lagi! Apa urusanmu aku minum? Kebetulan minumanku habis. Beli 2 botol untukku. Kenapa orang lain punya ayah yang baik? Pulang bisa nikmati kehangatan keluarga. Aku malah harus tahan hujatanmu dan berikanmu minuman. Aku ini ayahmu. Apa salahnya belikan aku 2 botol? Lepaskan headphone bututmu. Main barang rongsokan. Berapa kali aku bilang? Kalau ku lihat lagi, akan ku banting semua. Kenapa aku lahir di keluarga begini? Kenapa aku punya ayah begini? Aku pantas punya keluarga yang lebih baik, orang tua yang lebih penyayang. Aku pasti bisa lepas dari semua ini. Aku muak dengan ayah yang buruk ini, muak dengan hidup yang gelap ini. Tapi satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menulis sebuah lagu untuk memotivasi diri. Jadi aku menciptakan Sayap Tak Terlihat. Saat pertama dengar lagu ini hanya terasa ceria dan positif. Tak disangka di balik Sayap Tak Terlihat ada kisah sedih seperti ini. Astaga, lingkungan tumbuh kembang Nona Pratama ternyata sangat buruk. Tumbuh di kondisi sulit ini, tapi tetap bisa bangkit. Sungguh luar biasa. Bisa menciptakan lagu legendaris ini tak berlebihan disebut jenius 1 dalam sejuta. Putri Pratama, kau pikir saat berusia 18 tahun, kau bisa tulis Sayap Tak Terlihat, lagu fenomenal seperti ini? Raja Pratama, faktanya memang begitu. Aku memang menulisnya. Kau salah. Lagu ini ditulis ayahmu untukmu. Pak Pratama, maaf. Kali ini aku tak bisa menurut. Aku akan ungkap semua kebenaran. Anda sungguh tak pantas diperlakukan seperti ini. Dia. Mana mungkin? Benar, bakat musik Nona Pratama sudah diakui dunia. Bisa menulis lagu legendaris ini tidaklah aneh. Tapi ayahnya tak hanya kasar dan kejam, juga pecandu alkohol. Tak ada bakat musik sama sekali. Aku tak percaya dia bisa menulis lagu seperti ini. Raja Pratama itu kan raja musik Nusantara. Soal prestasi musiknya, bahkan di atas Nona Pratama. Tapi kenapa dia bilang Sayap Tak Terlihat ditulis ayah brengseknya? Raja Pratama, lihatlah penampilannya. Apa dia bisa tulis lagu ini? Percuma kau membelanya. Kau tahu teknologi baru yang dikembangkan, teknologi ekstraksi memori. Ekstraksi memori? Yaitu memori dalam otak manusia diekstrak untuk ditonton.
Kau mau ekstrak memori, Pak Pratama? Benar. Rizal, sudah siap diadili? Tidak, jangan. Kenapa kau takut? Ayah rela lakukan apapun. Tolong jangan putar ya. Putri, tak kusangka kau tega pada Pak Pratama. Baguslah. Pak Pratama, biar dia lihat kebenarannya. Raja Pratama, kau terlalu tertipu. Rizal, demi menghancurkanku, berapa banyak omong kosongmu? Kak Putri, semua memori sudah diekstrak. Bisa diputar kapan saja. Putar. Tidak, jangan. Hari ini hasil ujiannya keluar. Nilai aku sangat buruk. Teman-temanku mengejekku. Masa depanku pasti gelap, menjadi serangga hina. Aku ingin mengubah semua ini. Andai aku bisa menjadi bintang besar, biar semua orang bersorak untukku. Betapa indahnya. Sayangnya aku tak mampu. Aku bahkan tak bisa menulis setengah lirik pun. Putri, maaf. Ini salah ayah. Buatmu menderita dan bingung. Karena kamu sangat suka bernyanyi, ayah akan membantumu menjadi bintang paling bersinar. Menyukaimu, biar kamu bernyanyi dengan percaya diri. Ada apa ini? Apa kata Raja Pratama benar? Dan sepertinya, Rizal sangat baik pada Ratu Pratama. Dulu nilai Nona Pratama buruk, dan karena ibu meninggalkannya, harga dirinya hancur. Dia terjebak dalam penderitaan dan kebingungan. Pak Pratama tak tega melihat putrinya hancur. Demi membangkitkan kepercayaannya, dia memutuskan menulis lagu untuknya. Dan dari sini, Pak Pratama sendiri membuka jalan bintang putrinya. Raja Pratama masih terlalu awal untuk menyimpulkan, kan? Putri, jangan diputar lagi. Hentikan ya. Semua sudah lihat kan? Orang brengsek ini memohon karena merasa bersalah. Lanjutkan pemutaran. Dari mana suara nyanyinya? Kamu nyanyi? Mana aku bisa nyanyi? Sudah kuduga. Mana mungkin kamu... Lalu, tadi musik apa yang kudengar? Apa aku yang ciptakannya di mimpiku? Tentu gitarku. Ayah lihat kamu tidur, Cabi. Jangan pura-pura peduli padaku. Aku sudah muak dengan sikap munafikmu. Ayah tak bermaksud begitu. Cukup! Aku dan pria tak berguna sepertimu sangat berbeda. Kelak aku pasti menjadi bintang dan disanjung semua orang. Saat itu, aku bisa memutus hubungan denganmu. Putri, kalau mau jadi bintang, ayah bisa bantu. Aku tak butuh bantuanmu. Mimpiku saja bisa ciptakan lagu seindah itu. Ini bukti bakat musikku sangat langka. Dengan pikiran sempitmu, kelak cuma jadi beban. Serahkan gitarnya. Aku masih mikir gimana kasih liriknya ke Putri. Sepertinya tak perlu khawatir lagi. Akhirnya selesai. Pain masuk. Putri, ayah tak menyangka bakatmu sehebat ini. Memangnya, kau pikir aku sepertimu, hidup seperti sampah? Putri, bisa jangan bicara begitu pada ayah. Diam, keluar. Ternyata lagu pertamaku begini asalnya. Ada apa ini? Sayap tak terlihat. Ternyata benar dia yang tulis. Tak ada kaitan dengan Ratu Pratama. Lagu penuh harapan dan semangat ini ternyata dari tangan seorang bajingan. Sepertinya semua kebetulan. Tapi sebenarnya kau yang rencanakan agar aku tulis lagu ini, meningkatkan rasa percaya diriku. Lagu Sayap Tak Terlihat ini aslinya ditulis Tuan Pratama untuk putrinya sebagai langkah awal karirnya. Tapi tak disangka, Nona Pratama dengar saat tidur, dia salah sangka itu ciptaan bakatnya saat mimpi. Pak Pratama tak mau mematahkan harapan putrinya. Dia hanya bisa diam. Justru karena lagu ini memang membuka pintu dunia hiburan. Tapi juga karena itu, dia merasa hebat. Bahkan dia ingin jadikan lagu ini sebagai alat untuk lepas dari beban ayahnya.
Benar, ayahmu berkorban besar untukmu. Berkorban diam-diam. Bahkan saat kau merampas karyanya, dia tak mengeluh. Lalu kau anggap dia beban. Anggap dia musuh bebuyutan. Dan dia sampah, tak pantas jadi ayahmu. Dia tak pernah berbuat salah padamu. Putri Pratama, apa kau menyesal sekarang? Bertekad ingin mengekstrak kenangan Pak Pratama agar dia dicaci jutaan orang. Sekarang, kau yang jadi bahan tertawaan. Anak junior siapanya? Tanpa Pak Pratama, kau bukan apa-apa. Sekarang kau tahu kenapa Pak Pratama mencegahmu mengekstrak kenangannya, kan? Itu demi harga dirimu yang terakhir. Apa Ratu Pratama salah sangka pada Rizal? Kalau benar begitu, Rizal bukan sampah, tapi juga ayah terhebat di dunia. Mana mungkin kau yang tulis lagu ini? Putri, aku cuma mau bantu. Sampah egois sepertimu, mana mungkin mau bantu aku? Kalau bukan bantu, apa lagi? Kalau Pak Pratama demi diri sendiri, kenapa dia tak nyanyikan lagu ini sendiri? Apa kau bisa sehebat sekarang? Dia tak nyanyikan sendiri karena dia cuma bisa buat satu lagu ini. Dia tak punya bakat asli. Dia cuma takut ketahuan. Dia cuma memanfaatkan Kak Putri buat jualan citra dari jenius. Tapi dia tak menyangka Kak Putri jenius sejati. Kak Putri, semua prestasimu saat ini berkat dirimu sendiri. Tak ada hubungannya dengannya. Dulu kau berpikir begitu, kan? Itu yang kamu pikirkan dulu, benar? Aku tidak. Memangnya kenapa kalau kamu penulisnya? Itu tak bisa mengubah fakta kalau kamu bajingan. Masih ingat setelah lagu ini terkenal, kamu merobek kontrak pencari bakatku dan hancurkan karirku? Benar. Kalau Rizal Pratama sungguh baik untuk Ratu Pratama, kenapa dia malah merampas harapan pertamanya untuk terkenal dan membuatnya hampir diusir dari dunia hiburan? Rizal Pratama itu bajingan. Kita tak boleh, hanya karena kebetulan dia beri Ratu Pratama sebuah lagu dan lupa sifat bajingan Rizal Pratama itu. Semua ini kamu sengaja balas dendam padaku, kan? Karena mengira aku merampas lagumu, jadi kamu ingin menghancurkanku, merobek kontrak pencari bakatku, dan hancurkan mimpi bintangku. Sejak itu, aku tak pernah menyebutmu sebagai ayah lagi. Karena kamu tak pantas. Lebih kejam dari binatang. Kalau dia tak merobek kontrak pencari bakat itu, prestasi Ratu Pratama takkan sebatas ini. Merobek kontrak itu dulu. Sungguh demi kebaikanmu. Dia merusak kontrakku demi kebaikanku. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama sukses besar. Kamu sama sekali tak paham apa yang terjadi. Kenapa? Takut? Kalau begitu, beritahu aku. Bajingan ini merobek kontrak pencari bakatku. Bagaimana itu? Demi kebaikanku. Ini jelas-jelas cemburu akan bakatku. Luna, lanjut ekstrak memori. Lanjut ekstrak ingatan. Sebentar, maaf Nona Pratama. Setelah acara kami tayang, ada seorang pria menghubungi kami. Dia adalah orang yang pertama kali mengorbitkan Anda, pencari bakat terkenal, Hadi Pratama. Sekarang dia sudah tiba di lokasi acara kami. Ada yang ingin dia sampaikan. Apa boleh kami undang dia ke panggung? Boleh. Silakan, pencari bakat terkenal, Hadi Pratama. Rizal, kau sudah tua. Guru Pratama, ternyata dia Hadi Pratama yang terkenal. Dulu dia yang mengorbitkan Putri Pratama, membawa Putri ke publik. Tanpa dia, mungkin Putri sampai sekarang masih tak dikenal. Bisa menemukan Putri di keramaian. Dia memang bakat luar biasa. Tapi untuk apa dia ke sini? Tuan Pratama, lama tak jumpa. Kenapa kau ke sini? Masih perlu ditanya? Tentu untuk menghukummu. Saksikan perbuatan brengsekmu terbongkar. Dulu Guru Pratama yang menemukanku. Memberiku kontrak perusahaan hiburan. Kau yang merobek semua ini. Kau yang mengusirnya dari rumah. Guru Pratama, bagus sekali Anda bisa datang. Raja Pratama, sekarang kalian tahu kalian ditipu si sampah ini kan? Guru Pratama, saksi mata pun tak tahan. Guru Pratama, dulu aku sangat berterima kasih. Sekarang juga aku sangat berterima kasih. Terima kasih sudah membantuku. Rizal, apa kau pernah menyesal sedikit pun? Semua yang tahu kebenarannya menganggapmu sebagai tikus jalanan. Semua membencimu. Putri. Alah. Biar dia pergi ya. Kenapa? Merasa bersalah? Mundur. Tuan Pratama. Putri Pratama. Kenapa kau memperlakukan ayahmu begini? Guru Pratama, Anda salah kan? Bukannya Anda datang untuk menegurnya? Siapa bilang aku datang untuk menegur Tuan Pratama? Aku datang untuk menegurmu, Putri Pratama. Menyalahkanku? Guru Pratama, Anda salah kan? Ada apa ini? Kenapa Hadi Pratama menyalahkan Putri Pratama? Aku tak salah. Kau yang salah. Putri Pratama,
Kau sungguh tak tahu balas budi. Padahal kau punya Tuan Pratama, ayah yang sangat baik. Kau malah tak menghargainya. Tahu apa yang dia lakukan untukmu? Dan di depan banyak orang, kau malah menghinanya. Tuan Pratama, sadar, aku benar-benar salah paham padamu. Jadi sampai hari ini, aku baru mengerti pengorbananmu. Di dunia ini, Anda, ayah yang paling hebat. Jangan bicara. Jangan bicara lagi. Tidak, Tuan Pratama. Anda sudah menanggung banyak penghinaan. Aku tak bisa biarkan orang baik seperti Anda menanggung banyak penderitaan. Anda harus buat Putri Pratama tahu semua yang Anda lakukan. Ada apa ini? Hadi dan Raja Pratama, kenapa malah memihak Rizal? Apa ada rahasia di baliknya? Guru Pratama, apa yang Anda bicarakan? Aku tahu. Pasti anjing tua ini menipumu. Seperti menipu Raja Pratama. Menjelek-jelekan aku, kan? Rizal, kau sungguh tak manusiawi. Tak pantas jadi ayah. Jelas-jelas kau yang salah. Kenapa harus memutarbalikkan fakta? Memfitnah Kak Putri. Kau harus hancurkan dia. Tuan Pratama sama sekali tak menipuku. Aku sangat kecewa padamu. Berulang kali menjelek-jelekan aku. Ingini hari paling bersinarku, hancurkan aku. Kau tak pantas jadi manusia, apalagi jadi ayah. Putri, tuh, kamu kebanggaan ayah. Ayah sangat ingin kamu sukses. Mana mungkin ayah? Sudahlah, sampai di sini. Jangan bicara lagi. Tuan Pratama, kenapa begini? Benar, cinta ayah tak terucapkan. Tapi Putri Pratama, dia keterlaluan. Dia sama sekali tak tahu sebesar apa pengorbanan Anda untuknya. Tuan Pratama, maaf sekali. Hari ini saya tak bisa menuruti Anda. Jangan sok baik padaku. Putri Pratama, apa omonganmu itu? Rizal, aku tak tahu bagaimana kau mencuci otak mereka sampai mereka membelahmu. Kalau dulu, reputasiku sudah kau hancurkan. Tapi kini ada teknologi ekstraksi memori. Semua kebenaran akan terungkap. Sungguh menjengkelkan. Tak kusangka, Rizal brengsek begini. Orang begini pantas mati. Ratu Pratama, kami dukung. Tekan. Hari ini ku beri kau pelajaran. Tunggu saja. Putri, jangan. Kia, Putri Pratama. Kami sebanyak ini kau masih tak percaya. Baik, biar fakta yang membuktikannya. Aku tak sabar melihat setelah menonton bagaimana kau minta maaf pada Pak Pratama. Lanjutkan kenangan Pak Pratama. Kenapa nggak belajar lagi? Jangan ikut campur. Aku mau ikut audisi. Audisi? Kok nggak bilang ke aku? Kenapa harus bilang? Dengar ya, aku nggak setuju. Kamu kan masih pelajar. Yang utama itu belajar. Tanpa ilmu, ngapain urus hal ngawur ini? Nggak ada gunanya. Aku akan tetap pergi. Baca buku. Aku benci kamu. Ini bukti Rizal itu sampah. Dia cemburu pada Ratu Pratama. Pikiran sempit. Makanya mau hancurkan Ratu Pratama. Dasar brengsek. Cuma beruntung tulis lagu. Udah merasa hebat. Berani mau hancurkan karir Ratu Pratama. Aku malu jadi putrimu dan selalu hidup di lumpur. Tapi untung aku ditemukan talent scout. Kenapa ayahku seperti ini? Ibu, kalau ibu masih ada, pasti akan membantuku, kan? Aku harus keluar dari krisis ini dan buktikan diri.
Dik, lagumu enak sekali. Kok aku belum pernah dengar? Ini lagu ciptaanku sendiri. Original, wah bagus sekali. Aku punya sayap tak terlihat, membawaku terbang. Terbang lewati keputusasaan. Lirik lagu ini dari emosi sampai visualnya terasa penuh dan kaya. Terima kasih, Paman. Paman siapa? Aku pencari bakat. Dik, dari penampilan dan kemampuan menciptamu, kamu cocok jadi bintang. Mau jadi bintang? Tentu mau. Mimpi terbesarku adalah jadi bintang. Baik, kamu belum 18 tahun kan? Kalau begitu, ajak aku bertemu orang tuamu. Aku mau bicara dengan mereka. Rumahku di sana. Aku antar. Baik. Tuan Pratama, Anda benar-benar ayah yang baik. Membesarkan putri yang sebaik ini. Perusahaan kami sangat tertarik padanya. Ingin menandatangani kontrak dengannya. Membuatnya menjadi bintang besar. Asalkan menandatangani kontrak dengan kami. Ada 5 miliar rupiah. Uang muka. Dengan uang ini Anda bisa beli villa atau beli mobil mewah. Takkan habis dalam puluhan tahun. Ayah, kita jadi punya uang. Ayah tak perlu kerja keras lagi. Maaf, kami tak mau kontrak. Putri harus belajar giat. Kami tak akan kontrak dengan perusahaan hiburan manapun. Tapi, ini adalah pilihan terbaik untuk Anda dan putri Anda. Keluar! Ayah, kenapa? Aku mau jadi bintang. Aku mau kontrak. Dengar, Anda harus hargai pilihan anak Anda. Tuan Pratama! Kenapa? Kenapa tak boleh kontrak? Kau tahu apa? Kontrak apanya? Kau hancurkan mimpiku. Aku benci kau. Apa lagi yang mau kau katakan? Kau yang menghalang. Kau yang hancurkan aku. Sangat keterlaluan. Ratu Pratama cuma ambil satu lagunya, dia malah mulai cemburu atas prestasi putrinya. Dia tak pantas dari ayah. Keras kepala, menjijikkan, munafik. Orang tua Nusantara memang kotor. Dibanding negeri indah kita, jauh bedanya. Benar, ayah seperti ini harus dihujat semua orang. Apalagi yang mau kau katakan? Meski kau suruh guru Pratama memfitnahku, lalu kenapa? Raja Pratama, sudah begini. Kalian sudah paham kan? Putri Pratama, kau sudah dibutakan. Tonton terus, kau akan menyesal. Raja Pratama, faktanya sudah jelas. Masih tak terima? Aku tak paham. Apa yang dia berikan untuk membodohimu sampai kalian membelanya? Siapa yang percaya dia ayah yang hebat? Apa hubungannya dengan kata itu? Rizal, kau memfitnah Kak Putri di belakang. Sampai Raja Pratama dan yang lain melihatnya begitu. Apa kau pantas jadi ayah? Mengaku salah di depan umum sulit sekali. Tak izinkan aku kontrak. Jelas-jelas kau cemburu dan mengendalikanku. Faktanya sudah jelas. Apa alasan lain? Raja Pratama, aku jamin, jika kenyataannya seperti katanya, aku rela lakukan apapun, walau harus pensiun atau berlutut, aku terima. Putri, jangan bilang begitu. Baik, kau yang bilang. Putri, aku mohon, jangan ekstrak ingatan lagi. Semua salahku. Aku akui semua salahku. Baru sekarang sadar salah. Terlambat, jangan pura-pura. Terlihat menyedihkan Raja Pratama dan yang lain. Jangan-jangan ditipu begini. Hari ini biar semua orang melihat kebenarannya. Pak Pratama, biar dia lihat. Lanjut ekstrak ingatan. Aku ingin lihat apa sebenarnya alasannya menolak aku kontrak. Raja Pratama, aku harap kalian tak menyesal nanti. Tuan Pratama. Kenapa masih di sini? Saya ingin bicara lagi. 5 miliar ini cukup untuk beli apa saja. Kalau merasa kurang, kita bisa tambah. Tak perlu bicara. Bagaimana dengan 6 miliar? Keluar. 10 miliar. Keluar. Anda tahu tidak, begini akan hancurkan putri Anda. Dan Anda tahu tidak apa yang akan hilang darinya. Aku hanya tahu, setelah putriku kontrak, dia akan dipaksa temani Minu. Harus 365 hari di perusahaan. Itu yang benar-benar menghancurkannya. Dia masih anak-anak. Setelah kontrak, dia hanya bisa hidup. Aku takkan demi uang mengorbankan masa depan putriku.
Setelah kontrak, dia hanya bisa hidup seperti boneka. Aku takkan demi uang mengorbankan masa depan putriku. Keluar kau. Asal jadi bintang besar, buat apa repot-repot? Kak Rizal, kau sungguh bodoh. Kau sendiri sakit parah. Biar anakmu cari uang saja. Kalau itu anakku, pasti ku buat dia cepat cari uang. Tien, asal kau tahu, untuk sukses di dunia hiburan, harus kontak dengan agensi. Dengar ya, Putri tak akan kontrak dengan agensi sampah sepertimu. Dia tetap bisa sukses di dunia hiburan. Jangan mimpi. Kontrak dengan agensi, dia tak akan bisa sukses. Kalau tak didukung agensi sekarang, beberapa tahun lagi tak akan ada kesempatan ini. Dengar ya, selama ada aku, Putri akan jadi jenius sepanjang masa. Dia akan menjadi bintang paling bersinar. Kau mikir apa? Cuma kau, orang biasa, cuma kau mau jadikan dia jenius sepanjang masa. Mau jadikan dia jenius sepanjang masa. Mau jadikan dia. Kau benar-benar gila. Ucapan Rizal ternyata benar. Dia merobek kontrak Ratu Pratama. Bukan karena cemburu. Masih mencintainya. Kalau Pak Pratama setuju, dia bisa langsung hidup mewah. Tapi demi masa depanmu, Pak Pratama menolak. Putri Pratama, kini kau paham niat baik Pak Pratama, kan? Mana mungkin. Dia benar-benar demi aku. Kalau Pak Pratama benar-benar sampah seperti katamu, kenapa dia tak ambil uangnya untuk hidup enak? Itu 7 miliar rupiah. Manakah sampah yang bisa menolak 7 miliar rupiah? Putri Pratama, bukankah kau selalu bilang, Pak Pratama mengecewakanmu, tak pernah mencintaimu, dan hanya mengeksploitasi uangmu. Sekarang apa penjelasan? Putri Pratama, kau bilang Tuan Pratama memfitnahmu. Dia tak bohong padamu. Tapi sekarang, apa yang bisa kau katakan? Kalau Pak Pratama menandatangani, kau akan dikendalikan perusahaan hiburan ini. Tak ada kesempatan sekolah. Terus ikut berbagai acara. Mereka akan berusaha keras mengeksploitasi setiap senmu. Itu akan habiskan semua popularitasmu dan hilangkan kesempatan belajar dan berkembang. Saat agensi menyadari kau tak bisa menghasilkan uang lagi, mereka akan membuangmu sepenuhnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tuan Pratama benar-benar tak pernah berniat menyakiti kamu. Kamu benar-benar salah. Apa semua ini salahku? Tak kusangka, di belakang Putri, Rizal ternyata banyak berbuat dan menanggung hujatan. Dia benar-benar ayah yang baik. Ayah tak pernah menyalahkanmu. Ini salah ayah. Tak jelaskan padamu. Diam! Aku akui. Kau tak izinkan aku kontrak agensi memang ada sedikit untuk kebaikanku. Tapi itu cuma pikiran pendek. Kau tak memikirkan masa depan. Tahu tidak, tanpa bantuan agensi, betapa sulitnya usahaku sampai hari ini. Kau hancurkan jalanku. Benar, dengan bakat Kak Putri, pasti bisa tunjukkan bakat luar biasa dan punya masa depan cerah. Kalau agensi ini tak cocok, ganti saja yang lain. Pasti ada agensi dengan kontrak adil yang mau membantu Kak Putri. Mau ganti agensi? Putri Pratama. Kau juga orang dalam industri. Kau pasti tahu apa yang akan kau hadapi, kan? Bayar denda kontrak besar atau hadapi perang agensi dan disembunyikan total. Kalau begitu, kau akan hancur. Kau bilang Tuan Pratama berpikiran pendek. Itu penghinaan terbesar bagi Tuan Pratama. Apa kau tahu kata-kata Tuan Pratama? Selama aku ada, Putri akan jadi jenius seumur hidup. Dia akan jadi bintang paling bersinar. Tuan Pratama, Anda berhasil. Putri tak kontrak agensi, tapi tetap di puncak. Cinta Anda padanya bagai papan catur yang direncanakan. Awalnya tampak menegangkan, tapi sebenarnya menahan derita. Semua ini Anda lakukan demi Putri Pratama. Turun, Tuan Pratama! Apa yang dilakukan Rizal benar? Apa semua ini demi kebaikan Nona Pratama? Iya, lihat seberhasil apa Nona Pratama sekarang. Jadi, Nona Pratama bisa sejauh ini berkat Rizal. Salah, Rizal cuma beruntung. Kalau Nona Pratama tak berbakat, mana mungkin tanpa agen manajemen bisa sejauh ini? Berhenti mencuci otak Kak Putri. Kak Putri bisa sejauh ini berkat dirinya sendiri. Tak ada hubungannya dengan Rizal. Kamu mungkin benar. Tapi jangan kira aku bersyukur. Kamu menolak kontrak, seolah demi kebaikan. Tapi cuma pemikiran sempit. Takut aku sukses dan kamu tak bisa merebut hartaku. Mana mungkin Pak Pratama mengincar hartamu? Ini fakta. Aku akhirnya paham cara kamu menipu Permata Pratama dan yang lain. Maksudnya, prestasiku hari ini semua berkatmu. Konyol, suksesku tak ada hubungannya denganmu. Benar, walau kamu beruntung tulis lagu untuk Kak Putri, beruntung tak suruh dia kontrak. Tapi lalu kenapa?
Apa semua prestasi Kak Putri nanti semua karena kamu? Benar, Ratu Pratama usia 17, rilis 3 lagu hits, usia 18, main film, jadi aktris terbaik. Orang sehebat dia, wajar sukses dimanapun, tak ada hubungannya dengan Rizal. Justru kalau tanpa kamu, Kak Putri bisa lebih sukses. Sifatmu serakah, pengecut, dan kejam. Kak Putri tak terpengaruh, malah sukses luar biasa. Tak ada sifat buruk, penuh cahaya, tapi tak dingin pada orang. Baik hati, tapi tegas pada kejahatan. Ini juga ajaranmu? Wawasan Nona Pratama sempurna. Ucapan dan wawasannya jadi pelajaran wajib anak orang kaya. Jujur di tengah kotor, miskin tak luntur tekad, mati tak luntur prinsip. Dalam perjalananku, kau tak pernah mengajariku apapun, termasuk membentuk pandanganku, cara bersikap, dan membangun Dia sendiri itu orang busuk, mana bisa mengajariku. Sulit dibayangkan, perjalanan Ratu Pratama betapa beratnya. Dia lahir dari keluarga miskin, menanggung semua penderitaan. Tapi dia tetap membuat dirinya jadi bunga terindah. Bakat seperti Ratu Pratama, walau lahir di keluarga manapun, dia tetap bisa bangkit. Walau tak dibimbing ayahnya, dia tetap bisa sukses. Kadang anak punya potensi tak terbatas, tapi dihalangi oleh orang tua, terutama ayah yang bodoh dan jadi sia-sia. Ayahnya tampak baik, tapi kemudian hancur total. Setelah itu, potensi kreatif Nona Pratama baru benar-benar terbuka. Mari saksikan kejatuhan Rizal Pratama dan perjalanan bangkit Nona Pratama. Pak Pratama merugikan Putri Pratama. Selanjutnya, kalian akan melihat apa yang paling hebat di dunia. Pendidikan yang paling menyentuh. Kalian akan melihat gadis biasa dari tempat yang tak terjangkau sinar matahari mulai bangkit. Dia menyalakan cahaya era ini dan menjadi abadi. Pendidikan terhebat dan paling menyentuh. Raja Pratama, nanti kau akan sangat kecewa. Kau akan melihat ayah yang brengsek dan perjalanan bangkitku. Putri sudah pulang. Aku mau berhenti sekolah, masuk dunia hiburan. Apa katamu? Aku tak setuju. Kenapa? Karena kamu belum pantas. Jangan kira menulis satu lagu sudah merasa hebat. Cuma kebetulan. Merasa dirimu jenius. Kenapa kamu begini padaku? Kenapa menghinaku? Ini semua demi kebaikanmu. Memang seperti kata Ratu Pratama, Riza mau hancurkan Ratu Pratama. Orang tua lain semua mau mendidik anaknya. Tapi dia malah menghambat Ratu Pratama. Diam! Aku tahu kalian mau membela Rizal. Bilang harus fokus belajar. Tapi setelah itu, dia mulai mengusir dan memukul teman-temanku. Merampas segalanya dariku. Rizal, katakan padaku, ini juga demi kebaikanku. Apa? Rizal bahkan menindas teman Ratu Pratama. Putri, ayo main. Aku kenalin teman baru. Tapi aku nggak kenal mereka. Aduh, ngobrol aja pasti kenal. Kita kan mau lulus, harus banyak kenalan. Tahu terus begini, kamu bakal ketinggalan. Tunggu bentar ya, aku segera ke sana. Kalian ngapain? Om, kami teman Putri. Teman? Teman apanya, sialan? Ngapain mukul dia? Ngapain mukul aku? Mukul kamu. Kalau berani cari Putri lagi, ku patahkan kakimu. Gila, Putri Pratama, kamu gak bakal punya teman lagi. Kalau mereka nyebarin ini, siapa yang mau temenan sama aku? Ayah gak rela aku bahagia ya? Ayah mau aku sendirian, tanpa teman sama sekali. Apa salahku sebenarnya sampai ayah menghukumku begini? Dasar teman-teman sialan. Dia bahkan memukul teman Ratu Pratama. Orang ini benar-benar sampah. Pendidikan orang Nusantara itu sampah. Di negeri indah kami, orang tua selalu mendorong anak untuk bersosialisasi dan bermain. Hanya begini yang membentuk kepribadian anak. Tapi di Nusantara kalian, yang kulihat hanyalah penindasan. Saran saya, pendidikan anak Nusantara sepenuhnya pekerjakan orang negeri indah. Hanya kami yang bisa mendidik anak kalian dengan baik. Raja Pratama, kalian lihat kan? Hanya karena Rizal, pendidikan Nusantara kita diremehkan oleh orang lain. Inikah yang kalian sebut ayah yang hebat? Rizal, kau benar-benar sampah. Kau tak pantas jadi ayah, apalagi warga Nusantara. Orang sepertimu, kenapa tak mati saja? Harap tenang. Yang ingin kukatakan, perbuatan Rizal sendiri tak bisa mewakili pendidikan Nusantara kita. Kebanyakan orang tua masih sukses. Dan meski tanpa ayah yang baik,
kita tetap bisa berhasil dengan usaha sendiri. Benar, seperti Ratu Pratama, bersih di tengah kotoran. Dia berhasil hanya andalkan diri. Sulit dibayangkan, dibesarkan oleh ayah sampah sepertinya. Bagaimana Ratu Pratama tetap bersinar dan bangkit luar biasa. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Penuh cahaya, tak takut terlahir suci. Kamu salah. Karena bisa punya prinsip seperti sekarang, ada yang selalu memikul beban untukmu, menahan semua penderitaan untukmu. Seperti teman-temanmu yang datang menemui kamu, apa kamu pikir Pak Pratama mengusir mereka agar kamu tak punya teman? Salah. Semuanya salah. Kenapa? Memangnya benar demi kebaikan aku? Rizal, katakan sendiri, bagaimana kau memberiku kebaikan? Lanjutkan memutar kenangan. Sinta, kok bisa gitu? Bukannya Putri gampang ditipu? Sialan, aku malah kena tendang. Aku juga nggak tahu. Ayah Putri galak banget, langsung mukul. Aku udah janji sama orang karaoke lounge. Malam ini bawa Putri minum. Sekarang mau gimana? Gimana kalau kita coba lagi? Pas ayahnya nggak di rumah, kita tipu Putri keluar. Gimana? Berani kamu. Berdirilah. Pak, kami cuma bercanda. Dengar baik-baik. Kalau berani ganggu Putri lagi, ku bunuh kalian. Mana mungkin? Mereka bukan mau main denganku, tapi menipuku untuk menemani minum. Tak kusangka, Rizal benar-benar demi kebaikan Ratu Pratama. Mereka itu cuma preman. Kalau Rizal tak waspada, Ratu Pratama bisa hancur. Apa kita benar salah sangka pada Rizal? Putri Pratama, masih bilang Pak Pratama buatmu tak punya teman? Dia selalu melindungimu, tapi kau tak tahu diuntung, selalu salah sangka pada Pak Pratama. Pak Pratama tak bilang padamu, hanya tak ingin kau melihat kotoran dunia ini. Dia hanya ingin kau punya hati yang selalu bersinar. Tak ada orang suci dari lahir. Hanya ada yang memikul bebanmu. Hati yang bersinar ini diberikan Pak Pratama padamu. Bagaimana Rizal bisa tahu? Bukannya dia tak peduli pada Putri? Pak Pratama paling sayang Putri. Mana mungkin tak peduli? Demi keselamatan putrinya, bahkan ucapan anak kecil dia terus pertimbangkan. Bisa dibayangkan. Demi pertumbuhan Putri, seberapa banyak Pak Pratama berkorban. Padahal dia tadi mengerti. Putri, bukankah ini cinta ayah yang luar biasa? Kali ini aku salah sangka. Sebelumnya kau memang pantas jadi ayah yang sempurna. Tapi setelahnya, kenapa kau bilang hal yang begitu kejam? Kenapa kau begitu membenci aku? Kenapa? Nilaimu 10 besar terbawa kelas. Masih punya muka nonton TV. Kau sangat memalukan aku. Walau jelek, aku 10.000 kali lebih baik darimu. Kenapa kau begitu membenciku? Kenapa selalu merendahkanku? Merendahkanmu? Bukankah itu fakta? Sudahlah, malas ngomong sama kamu. Kamu ini, takdirmu cuma jadi orang tak berguna. Kenapa kau menghinaku? Kenapa? Aku harus sukses, harus pergi dari sini. Ya, biar kau tahu, kau salah menilaiku. Aku yang terbaik. Kejam sekali. Mana ada ayah bilang begitu ke anaknya? Dia bukan manusia. Setelah kau menghinaku, aku punya tujuan. Aku belajar dengan giat. Mulai saat itu, aku bangkit. Aku buat lagu Aroma Sawah. Dan mulai saat itu, kita jadi orang asing. Kau cuma kecoak, hidup asal. Aku mulai ulang hidupku. Saat ini, Ratu Pratama bangkit. Rizal takkan pernah menyangka betapa hebatnya putrinya yang dia hina. Siapa bilang Ratu Pratama tak berguna? Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Lagu Aroma Sawah ini adalah bukti terbaik bakat Tak Putri. Bagaimana kalau aku bilang lagu Aroma Sawah ini juga ditulis Pak Pratama? Mustahil. Apa dia terlihat bisa tulis lagu ini? Lagu ini benar-benar ciptaan asliku. Rizal, kau pikir dengan kebetulan tulis sayap tak terlihat bisa merebut semua bakatku? Mustahil. Kak Rizal, ayo minum dulu. Nggak usah, aku baru masak buat putriku. Harus ke proyek. Kak Rizal, kamu kerja keras banget ya. Siang antar pesanan, malamnya pas mau makan malah ke proyek. Kamu nggak sayang nyawa ya? Betul, putrimu hebat banget. Bisa jadi bintang besar. Suruh dia kontrak, uangmu bakal melimpah. Ngapain kerja keras begini? Nikmati hidup, cari istri sarjana, bukannya lebih enak? Putriku masih kecil, aku tak bisa suruh dia cari uang. Dia itu kaku banget, memang pantas menderita. Tak beruntung. Betul. Sejak putrinya buat lagu terakhir, sudah setengah tahun lebih, tak ada lagu baru. Jelas ide-ide sudah habis.
Dia cuma sok keras. Kurasa sekarang pasti menyesal banget tolak kontrak dulu. Iya, sok suci. Ayo, kita minum. Manfaatkan saat ini. Makasih, Bos. Malam ini ada kerjaan. Ada sih. Tapi aku mau nasihatin. Jangan kerja keras banget. Nanti rusak badan. Tak apa. Putriku mau bayar sekolah. Uangnya kurang. Kasihan sana. Makasih, Bos. Rizal, kau menderita. Tidak, sama sekali tidak. Setidaknya kau punya putri. Dibanding orang lain, kau sudah sangat bahagia. Apa kita harus merasa cukup? Hargai semuanya meski tak memilikinya. Masih ingat kau bilang rumah adalah kastil satu-satunya. Terus berlari mengikuti aliran aroma sawah. Senyumlah mimpi masa kecil aku tahu. Putri, aku ingin berikan lagu ini, Aroma Sawah, untukmu, anak kesayanganku. Apa? Bukannya Aroma Sawah karya Ratu Pratama? Kok jadi milik Rizal? Iya. Waktu itu Ratu Pratama belum merilis lagu ini. Rizal menulis 2 lagu. Dia benar-benar genius. Dan dia sangat mencintai Ratu Pratama. Jelas-jelas aku yang tulis lagu ini. Kenapa kamu menyanyikannya? Apa sama seperti Sayap Tak Terlihat, kamu yang tulis untukku? Kenapa kamu sangat mencintaiku, tapi malah bilang begitu padaku? Kenapa? Kebenarannya sekarang sudah jelas, kan? Ayah cuma ingin memotivasimu. Putri Pratama, Faktanya sudah jelas. Mungkin kamu salah. Maaf, Tuan Pratama. Aku terlalu cepat menilai dan salah sangka. Anda ayah yang sempurna. Putri Pratama, kau harus minta maaf pada Tuan Pratama. Putri Pratama, kau ingin Pak Pratama dicaci. Tapi tak disangka, kau yang malu hari ini. Tak percaya, kau jelas sampah. Mana mungkin kau sehebat ini? Apalagi mencintaiku. Lagu ini tak ada hubungannya denganmu. Benar, mungkin saat Kak Putri menciptakannya, Rizal mendengarnya. Makanya ada adegan ini. Hadirin, Kak Putri menciptakan Aroma Sawah dengan proses yang panjang. Ini bukti kuatnya. Benar. Menurut wawancara Ratu Pratama, lagu ini punya proses penciptaan yang sangat inspiratif. Ini sudah cukup menjelaskan semuanya. Kak Putri, mending ekstrak ingatanmu. Biar semua lihat. Putar, biar semua lihat kebenarannya. Maaf. Putri Pratama, kau buta? Maaf, aku tak sengaja. Biar ku bersihkan ya. Gaun ini desain khusus. Ratusan juta loh. Buat apa dibersihkan? Ayah, lihat dia. Berlutut dan minta maaf pada putriku. Maaf. Berlutut. Tak paham. Terlalu kan? Aku bayar cuci keringnya ya. Cuci keringnya jutaan. Kau punya uang? Mahal banget. Ayah, lihat dia. Tak mau ganti rugi, tak minta maaf. Berlutut pada putriku. Ada apa, Pak Bintang? Dia kotori gaun putriku. Aku suruh dia berlutut. Bukan keterlaluan, kan? Tidak, tentu tidak. Putri Pratama, cepat berlutut pada Putri Pak Bintang. Tak mau nurut dia. Dia pemegang saham utama sekolah kita. Berani kau menyinggungnya? Satu ucapan Pak Bintang bisa memecatmu. Di zaman sekarang, apa yang bisa kau lakukan tanpa gelar? Ujian masuk sudah dekat. Kau mau hancurkan masa depanmu? Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, bukan cuma memecatmu, aku akan pastikan di seluruh kota sungai kau tak bisa bertahan. Putriku, kau puas kan? Nanti kalau lihat aku, harus menunduk. Ayah baik banget. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Oh ya, selamat hari ayah. Makasih. Ayo. Kok tiap hari minum? Beraninya kau ngatur aku. Hari ini nggak sekolah. Kok kamu pulang? Hari ini hari ayah. Libur sekolah. Hari ayah. Oke. Masak 2 lauk buatku. Aku juga mau merayakannya. Kenapa orang lain punya ayah yang baik, tapi aku enggak? Ayah orang lain selalu melindungi putrinya dan mencintainya. Lalu kamu malah begini padaku. Aku benci kamu. Wajarlah kamu melayani ayahmu. Kalau tak melayaniku,
Mau ke panti jompo melayani orang lain. Anak durhaka. Baik, meski jadi sukarelawan di panti jompo, merawat orang tadi kenal, aku tak akan merawatmu. Pergilah sana. Pergi. Putri memang anak yang baik. Hari ini hari ayah. Kenapa tak pulang temani ayahmu? Aku tak punya ayah. Apa kamu bertengkar dengan ayahmu? Nek, pulang dan bicaralah baik-baik. Tak ada masalah yang tak teratasi. Nenek Bintang, nenek tak tahu kisahku. Ibuku sudah tiada. Ayah juga sangat jahat padaku. Hari ini dia yang mengusirku. Aku benci dia. Ini pasti salah faham. Percayalah pada nenek. Di dunia ini tak ada orang tua yang tak sayang anaknya. Tak ada masalah yang tak teratasi. Nenek ceritakan sebuah cerita. Mau dengar tidak? Mau dong. Dulu nenek tinggal di desa. Di rumah ada pohon mangga. Yang paling nenek suka tiap hari saat pulang sekolah mencium aroma sawah. Mengikuti aliran sungai, tiap hari bersama teman-teman bermain riang. Walaupun pulang malam, dihukum ayah dan ibu, nenek tak menangis. Nenek akan berbaring di ladang, menatap kunang-kunang yang terbang. Seolah nenek juga seperti mereka, bisa bersinar, terbang. Wah, indah sekali. Nenek selalu iri dengan hidup orang kota, bahkan benci desa. Sangat iri pada anak-anak kota. Mereka bisa melihat gedung-gedung tinggi, punya hidup yang berbeda. Lalu bagaimana? Keluarga kami pindah dari desa. Baru ku sadar, yang ku kejar itu bukan yang ku inginkan. Segalanya sudah hancur. Tak bisa berlari di sungai aroma sawah. Dan tak bisa tidur bersandar pada orang-orangan sawah. Kini baru ku paham. Rumah dulu yang paling indah. Rumah dulu yang paling indah. Nenek tak punya aroma sawah lagi. Soal dunia ini, jangan banyak mengeluh. Banyak orang lebih buruk dari kita. Kita punya tangan, kaki, dan sehat. Lihat koran, orang cacat di TV. Apa yang mereka idamkan? Benar kan? Kita harus bersyukur kan, Putri? Nenek Bintang, bolehkah aku buat cerita nenek jadi lagu? Tentu saja. Nenek, aku sudah selesai. Biar ku bawakan. Jika kau banyak mengeluh pada dunia ini, tak berani maju lagi setelah jatuh. Kenapa manusia bisa begitu rapuh dan hancur? Tolong buka televisi dan lihat berapa banyak orang demi hidup berjuang dan berani melanjutkan. Apa kita harus bersyukur, hargai semuanya meski tak memilikinya? Masih ingat kau bilang rumah adalah kastil satu-satunya, terus berlari mengikuti aliran aroma sawah? Senyumlah, mimpi masa kecilku, aku tahu. Hebat! Sungguh luar biasa! Ratu Pratama, Anda benar-benar jenius luar biasa. Proses penciptaan aroma sawah sudah cukup membuktikan bahwa lagu ini diciptakan sendiri oleh Ratu Pratama. Terus kenapa Rizal bisa menyanyikannya? Pasti sebagian lirik lagu yang diciptakan Kak Putri sebelumnya cuma tak sengaja didengar oleh Rizal. Lagu ini tak ada kaitan dengan Rizal. Dia tak punya bakat buat lagu ini. Malah membuktikan kehebatannya tak ada kaitan dengan pendidikan Rizal. Jadi begitu. Dari kenangan ini, Rizal memang berubah. Menjadi egois. Bahkan di hari ayah, dia masih memaksa Ratu Pratama. Ayah kejam dan bodoh ini. Mana pantas punya putri seperti Ratu Pratama. Setelah Ratu Pratama mengalami cobaan seberat itu, dia tetap tidak putus asa. Malah menciptakan lagu yang bermakna. Ratu Pratama benar-benar jenius. Aku tertipu oleh penampilan Rizal. Di dalamnya, dia sangat hina. Raja Pratama, sekarang kalian semua paham kan? Putri Pratama, apa kau tak merasa semua ini terlalu kebetulan? Seolah ada yang sengaja mengatur semuanya? Jangan bilang kau sungguh pikir itu karunia dari Tuhan. Apa kau tahu betapa sulitnya menciptakan lagu viral? Raja Pratama, fakta lebih kuat dari kata-kata. Tonton terus. Putar kenangan, Pak Pratama. Kak Marwan, anak Rizal itu, udah tamat. Udah setengah tahun, lagunya belum kelar.
popularitasnya udah hilang. Ya, Rizal itu emang sombong. Sekarang mungkin mau kontrak agensi udah telat. Bayarannya pasti dipotong setengah. Setengah? Bisa dikontrak aja udah bagus. Masih mau setengah? Dan si Putri Pratama itu selalu sombong. Nyangka dia bintang. Cuma beruntung. Dia? Jenius apanya? Betul. Kak Rizal, Pak Rizal. Putri kami memang jenius. Nanti, jangan sampai aku dengar kalian jelekin dia lagi. Ayo, minum teh. Putri, ayah yang ngurus. Ada ayah, kau selalu jenius. Lagu selanjutnya, ayah sudah siapkan. Tante Bintang. Rizal. Coba rasakan, isinya daun bawang. Hari ini hari ayah. Kenapa tak di rumah temani putrimu? Malah datang jenguk nenek tua ini. Selama ini selalu kamu yang temani aku. Aku tak tahu cara berterima kasih. Itu wajar. Apa? Rizal kenal nenek Bintang? Dan tiap tahun menemaninya rayakan hari raya? Ada apa ini? Rizal sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Karena dia bisa tiap tahun ke panti jompo menemani para lansia, itu membuktikan dia orang yang baik hati. Lalu kenapa di depan Ratu Pratama dia bertingkah begitu? Ada apa sebenarnya? Tante Bintang, aku mau minta tolong. Ini pertama kalinya kamu minta tolong. Katakan saja. Lihat ini putriku. Gimana? Cantik kan? Putriku. Mau buat lagu. Kalau dia datang ke panti jompo, pura-pura tak kenal dia. Jangan sebut aku. Lalu, ceritakan cerita ini padanya. Biar dia dapat inspirasi. Kenapa tak bicara padanya? Kalau aku yang bilang, dia pasti menolak. Dan takkan merasa lagu ini Tapi kalau nenek ceritakan padanya, itu beda. Buat apa repot? Aku ingin Putri merasa dia itu jenius. Biar dia percaya diri. Aku ingin dia merasa, walau tanpa bantuan orang lain, hanya sendiri, dia tetap bisa maju, tetap bisa bersinar. Bintang, biar ku ceritakan. Waktu kecil, nenek tinggal di desa. Di rumah ada pohon. Hal favoritku tiap hari main di sungai setelah sekolah. Mencium aroma sawah. Ini cerita yang bagus. Terima kasih, Rizal. Tante Bintang, ingat ya, harus dihafal. Oh ya, lagunya aku sudah tulis. Di sini, kalau Putri benar-benar tak bisa, Tante beri petunjuk. Baiklah, aku pamit. Baik. Nenek Bintang, nenek sudah di sini berjam-jam. Mau kembali dulu? Aku menunggu seseorang. Halo, ada lowongan perawat di sini. Di sini butuh perawat? Nak, temani nenek sehari ya. Ayo, jalan-jalan sama nenek. Nak, nenek ceritakan sebuah kisah. Mau dengar? Mau. Dulu nenek tinggal di desa. Di rumah ada pohon mangga. Semua ini ternyata ulah Rizal. Demi bangkitkan rasa percaya diri Ratu Pratama, dia memaksanya ke panti jompo. Lalu minta nenek Bintang siapkan lagu ini. Rizal, siapa dia sebenarnya? Kebenaran terungkap. Lagu ini memang karya Rizal. Sekarang kau tahu kan? Genius yang kau sebut itu hanya dibuat Pak Pratama untukmu. Semua pengorbanan Pak Pratama kau sama sekali tak tahu. Beraninya kau bangga. Gunakan prestasimu untuk menghina Pak Pratama. Tak tahu malu kau. Tanpa Pak Pratama, kau itu siapa? Rizal Pratama kau luar biasa. Bisa ciptakan 2 lagu hits sekaligus. Bakatmu tak terlukiskan. Dia bisa pakai 2 lagu ini merajai dunia jadi bintang top. Tapi demi Ratu Pratama, dia korbankan segalanya. Pria ini sungguh hebat. Aku minta maaf atas kekasaranku dan ketidaktahuanku. Jika memang benar, maka Nona Pratama, Anda benar-benar salah. Anda tak seharusnya memperlakukan ayah yang hebat begini. Tanpa dia, Anda tak akan sehebat sekarang. Saat ini, yang berdiri di panggung harusnya Tuan Pratama. Kenapa?
Kenapa lagu ini juga kau tulis? Tidak, kau tak mungkin menulis lagu sehebat ini. Seharian hanya minum, tak ada hobi. Mana mungkin bisa menulisnya? Tapi saat dia menceritakannya, aku merasakan getaran yang kuat. Seolah cerita ini dialaminya sendiri. Rasa bangkit dari abu dan hargai saat ini tak mungkin salah. Jangan tertipu oleh Rizal. Ini semua kebetulan. Mana ada pengalaman pribadi. Dia cuma bisa minum dan bersenang-senang, nikmati hidup. Mana ada bangkit dari abu. Benar, Rizal itu cuma pemabuk, tak berguna. Mana mungkin dia bisa tulis aroma sawah. Rizal, katakan padaku, semua ini palsu. Mana mungkin kau punya pengalaman itu? Putri Pratama, kau tak paham ayahmu. Apa kau tak penasaran kenapa Pak Pratama selalu sakit kepala dan kenapa dia minum tiap hari? Dia cuma pecandu alkohol. Sakit kepala cuma gara-gara mabuk. Dia cuma pura-pura kasihan di depan kalian. Konyol, kamu benar-benar tak tahu apa-apa tentang Pak Pratama. Selanjutnya, kamu akan tahu apa yang dialami Pak Pratama. Apa yang bisa dialaminya? Cuma suka minum saja. Kamu salah. Itu untuk meredakan sakit. Meredakan sakit? Alasan yang konyol. Pak Pratama, Anda tak apa? Lihat kan? Otaknya sudah rusak karena minum. Dia sudah kecanduan alkohol. Di acara begini masih minum. Gimana mau dibela? Meski dia buat 2 lagu hits, tapi dia tetap pecandu alkohol. Pecandu alkohol tak tertolong. Diam! Biar ku beritahu. Pak Pratama paling benci alkohol seumur hidupnya. Dan alasan dia minum tiap hari, karena dia kena kanker otak. Apa? Kanker otak? Tidak. Jangan bilang. Tuan Pratama, kondisi Anda buruk. Kanker otak stadium akhir. Dok, berapa waktu yang tersisa? Jika tidak diobati, tinggal 2 tahun. Tak cukup. Tak cukup. Putri masih kecil. Waktu tak. Dok, apa ada cara untuk meredakan ini? Jika Anda mau kemo, masih bertahan beberapa tahun, tapi itu sangat menyakitkan. Anda perlu memikirkannya? Tak perlu. Asal bisa temani putriku, aku rela lakukan apapun. Baik. Mana mungkin? Kok ayah kena kanker otak? Kenapa? Aku tak lihat tanda-tanda sakitnya. Penderita kanker otak stadium akhir. Bertahan karena cinta pada putrinya. Dan membesarkan jenius luar biasa. Ini tak mungkin. Benar, penderita kanker otak tak bisa terlalu memakai otak. Tak bisa fokus pada satu hal, apalagi menulis lagu. Apa yang ditanggung? Dok, setelah minum obat pereda nyeri, saya sering ngantuk. Sekarang saya tak punya banyak waktu. Saya harus merawat putri saya dan cari uang. Apa ada cara lain yang bisa menggantikan obat pereda nyeri? Tidak sih. Alkohol bisa mematikan saraf, tapi efeknya jauh lebih lemah dari obat pereda nyeri. Anda takkan tahan, Tuan Pratama. Lagi pula sekarang Anda butuh istirahat. Butuh banyak istirahat. Itu akan membantu kondisi Anda. Tak apa, aku tahan. Ternyata ini alasannya. Tuan Pratama minum. Dia ingin lebih merawat Ratu Pratama. Pak Pratama, demi kamu, tahan semua penderitaan di dunia ini. Tapi bagaimana kamu memperlakukan Pak Pratama? Apa dia pemabuk yang kamu sebut itu? Kenapa? Kenapa semua ini tak kau beritahu padaku? Kamu terus bilang Pak Pratama tak menciptakan aroma sawah karena tak punya pengalaman bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya, kamu akan paham pengalaman Pak Pratama. Tidak. Aku harus bertahan. Aku harus selesaikan lagu ini untuk Putri. Kamu minum lagi? Jangan ikut campur. Jangan pikir karena nulis lagu, kamu hebat. Ngapain melotot? Kalau nggak terima, pergilah keluar. Berhasil lebih dari aku. Kalau enggak, seumur hidup kamu harus nurut aku. Aku sumpah, aku pasti 10.000 kali lebih hebat. Biar kamu lihat aku lagi. Putri, maaf. Ayah tak seharusnya bilang begitu. Tapi ayah sungguh tak punya waktu. Salahkan ayah saja. Ternyata dia sengaja menjadikan dirinya sebagai sosok yang dibenci putrinya.
lalu berkata hal yang tepat di saat yang tepat, agar putrinya bisa berpikir dan membandingkan. Sepertinya hanya ucapan biasa, tapi membakar rasa bangga Ratu Pratama dan menyalakan cahaya itu. Bagaimana bisa ada ayah sehebat ini? Dia itu penderita kanker otak stadium akhir. Masih harus kerja keras cari uang, harus merawat putrinya, harus jadi orang jahat, buat musuh imajiner untuk putrinya, biar putrinya punya tujuan, berusaha mengalahkan musuh imajiner. Demi Ratu Pratama, dia terus minum obat termurah. Bagaimana dia bisa dalam kerja tanpa henti, tak dimengerti putrinya? Bagaimana dia bertahan? Aku tak tahan. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Hidup. Aku harus hidup. Demi putri. Aku harus bertahan. Riza, kau harus kuat. Tugasku belum selesai. Kalau aku mati, bagaimana nasib putri? Gimana dia hidup sendirian? Bagaimana kalau ada yang menindasnya? Tuhan, aku takkan tunduk padamu. Takkan pernah. Putri, ku harap kelak jangan lari saat ada masalah. Lagu Aroma Sawah ini untukmu. Di dunia ini, kalau kau terlalu banyak mengeluh, jatuh dan tak berani melangkah lagi, kenapa manusia bisa begitu rapuh dan hancur? Tolong nyalakan TV. Lihat berapa banyak orang demi hidup berjuang dan berani melangkah. Bukankah kita harus bersyukur? Hargai semuanya, meski tak memilikinya. Ternyata begitu. Dia gunakan cinta ayah dan nyawanya untuk tulis lagu ini. Saat paling sulit, Rizal Pratama dengan cinta ayah yang besar menopang semua ini. Tak ada yang tahu betapa putus asa dia. Tapi di tengah putus asa, dia lepas energi luar biasa. Ayah yang hebat. Putri Pratama, sudah paham sekarang? Pak Pratama sakit parah. Dia seharusnya pakai bakatnya hidup tenang seumur hidup. Tapi dia tidak. Dia bertahan hidup demi kamu. Inikah sampah yang kalian sebut? Inikah orang tak berguna yang kalian sebut? Walau Tuan Pratama kehilangan segalanya, tapi dia tak menyerah melindungi dan mendidik putrinya. Dia pakai cara uniknya untuk beri putrinya pendidikan yang sungguh hebat. Hebat. Hanya pujian paling sederhana untuknya. Ratu Pratama, kau harus minta maaf pada Tuan Pratama. Bukti nyata, Tuan Pratama bukan sampah seperti yang kau bilang. Dia ayah yang hebat. Tanpa dia, takkan ada dirimu hari ini. Benar. Semua prestasimu itu, semua berkat Tuan Pratama. Apa semua ini sudah kau rencanakan? Apa aku benar-benar salah? Terlepas dari duo lagu ini karya Riza, terus kenapa? Apa itu bisa mengabaikan semua prestasi Ratu Pratama sebelumnya? Semua jangan lupa, dia bukan hanya ratu lagu, tapi juga ratu film dan ratu TV. Seorang ratu hiburan yang tak tertandingi. Semua ini berkat usahanya sendiri. Kak Putri, semua prestasimu hari ini, semuanya berkat dirimu sendiri. Tak ada kaitan dengan Rizal. Dua lagu ini memang milik Rizal. Tapi jika aku hanya punya dua lagu ini, apa aku bisa sehebat sekarang? Soal minta maaf, aku takkan. Karena dia tak pantas. Putri Pratama, kau masih tak sadar. Bahkan tak mau minta maaf. Kau tak lihat pengorbanan Pak Pratama. Benar, Ratu Pratama. Menurutku kau agak berlebihan. Aku akui, sebelum kau beri aku lagu ini, kau baik padaku. Tapi setelahnya, apa yang kau lakukan padaku? Menolak hobiku, mengejek mimpiku, sembarangan memukul, merusak masa depanku. Katakan padaku, dengan ayah seperti ini, apa aku harus minta maaf? Apa dia pantas? Apa karena penyakitnya Tuan Pratama berubah sejak itu? Pria yang penuh kasih sayang itu, setelah nyanyikan Aroma Sawah, dia berubah total, mulai pasrah dan cuma bertahan hidup. Setelah itu, semua usahanya hancur. Menjadi tak berguna, cuma tahu mengeluh dan terpuruk. Dulu saat aku masuk dunia hiburan, akhirnya ada sutradara ternama mencariku. Ini awalnya kesempatan terbaikku untuk sukses. Dia yang memukul sutradara. Setengah orang dunia hiburan memboikotku karena itu. Dia yang menghancurkanku. Mungkin penderita kanker otak sangat menderita. Di bawah tekanan penyakit dan keluarga, dia pasti tak sanggup menanggung beban hidup. Emosinya hancur. Bahkan gangguan mental pun mungkin. Itu cukup mengubah seseorang.
Rizal memang baik. Tapi jika seperti kata Ratu Pratama, dia mengalami masalah mental, itu pasti sangat memukul Ratu Pratama. Setengah hidupnya memang sangat sulit. Sayangnya takdir tak adil. Kebangkitan Ratu Pratama bukan kebetulan, tapi takdir. 3 tahun jadi Ratu Film, Musik, dan Drama. Menaklukkan rintangan, mari kita saksikan kebangkitannya. Lihat, aku menang. Penyanyi wanita baru terbaik. Aku melampauimu. Cuma satu lagu yang viral. Orang cuma ingat kamu beberapa menit. Sombong, memalukan. Aku penyanyi wanita terbaru nasional. Terbaru kenapa? Tiap tahun banyak penyanyi terbaru. Berapa yang sukses? Viralnya cuma beberapa bulan. Merasa jadi bintang? Aku... Apa-apaan kamu? Jangan ngotot. Kalau bisa, main film. Jadi pemeran utama. Jadi ratu. Kalau begitu, aku akan menghargaimu. Kamu pantas? Aku bisa. Aku pasti jadi pemeran utama. Jadi Ratu Film. Aku pasti buatmu kagum. Aku bersumpah. Sejak itu, aku mulai belajar akting dan dialog. Usahaku tak sia-sia. Aku dapat tiket ke dunia hiburan. Banyak sutradara menawarku, termasuk sutradara ternama. Karirku pun mulai berlayar. Tapi semuanya hancur karena dia. Lihat. Aku mau masuk dunia hiburan. Aku akan jadi bintang. Kenapa ribut? Bukannya kamu bilang aku gak cocok jadi bintang? Sekarang belasan naskah menungguku pilih. Semua sutradara menawariku peran utama. Terlahir kembali menjadi bintang. Mengejar mimpi di dunia hiburan. Anak ular raksasa. Kenapa buang naskahku? Ini jelas-jelas cuma sampah murahan. Putri Pratama, kamu makin parah saja. Film-film konyol ini, selain merusak citramu, apa gunanya? Masih mau jadi ratu film? Terus aku harus gimana? Aku kan baru, nggak ada koneksi. Selain terima ini, aku bisa terima apa? Kamu pikir aku mau? Kan ku bilang, kalau nggak cocok, cepatlah menyerah. Berisik apa sih? Salahkan saja dirimu yang nggak becus. Ngapain teriak-teriak? Nggak berguna. Orang tua lain selalu mendukung anaknya, melakukan segalanya demi anaknya. Terus kamu? Selain menghinaku, kamu bisa apa? Ini aku mendidikmu. Kalau nggak bisa, cepat menyerah saja. Aku nggak butuh didikanmu. Aku pasti akan berdiri di puncak tertinggi untuk melihat. Apakah ini rumah Nona Putri Pratama? Anda siapa? Biar saya perkenalkan diri. Saya Arif Bintang. Saya seorang sutradara. Pasti sudah dengar kan? Tahun lalu baru syuting film Perjalanan Mobil. Dinominasikan di Festival Film Cannes. Oh, ternyata Anda. Halo Pak Bintang. Saya baru nonton film Anda. Sangat bagus. Terima kasih, terima kasih. Begini, Nona Pratama. Kami sedang ada film layar lebar. Modal 10 miliar rupiah. Saya rasa Anda sangat cocok. Saya ingin mengundang Anda jadi pemeran utama. Aku? Jadi pemeran utamamu? Benar, Nona Pratama. Saya rasa Anda sangat cocok. Jadi, bayaran 5 miliar rupiah. Apa bisa? Tentu saja. Sedia. Nona Pratama, tolong kita cemekap. Nanti ikut saya temui investor. Kita tanda tangan kontrak hari ini. Baik, tunggu sebentar ya. Saya segera ke sana. Baiklah, tenang saja. Saya tunggu di bawah. Aku berhasil. Aku memang berbakat. Film bioskop dengan investasi besar. Ini bukan film sampah, kan? Cuma kebetulan. Putri Pratama, semangat. Segera kau akan bebas dari keluarga buruk ini dan ayah brengsek itu. Kau akan buktikan kau yang terbaik. Beraninya kamu memukulku? Brengsek! Beraninya mengincar putriku? Hentikan! Apa yang kau lakukan? Berani cari putriku lagi? Kubunuh kau. Gila ya, Putri Pratama. Kita batal kerjasama di film ini. Pak Bintang, pasti ada salah paham. Riza, cepat minta maaf. Minta maaf. Dia pantas. Ini film bioskop pertamaku. Kau mau hancurkan aku? Kalau memukulnya bisa hancurkanmu. Aku rela melakukannya. Putri Pratama, ini ayahmu. Aku baik hati mau kerjasama. Dia berani Bukannya kalian hebat. Kita takkan pernah kerjasama lagi.
Bukan cuma itu, aku akan memboikotnya. Silakan, itu yang kuinginkan. Rizal! Kalian tunggu saja. Putri Pratama, kau akan menanggung akibatnya. Rizal, tahu apa yang kau lakukan? Kau hancurkan karir aktingku. Aku cuma membantahmu sedikit kan? Harus hancurkan aku begini. Biarlah hancur. Pulang. Rizal demi membalas dendam, dia menghancurkanku. Pak Bintang memboikotku 6 bulan. 6 bulan itu, aku tak menemukan satu pun tim produksi yang berani menerimaku. Apa kalian tahu 6 bulan ini bagaimana aku bertahan? Ratu Pratama tiap hari memohon ke tim produksi, sangat merendah dan mencoba segala cara. Inilah kasih ayah Rizal untuk Ratu Pratama. Seperti yang dikatakan Ratu Pratama, sejak Rizal sakit, dia jadi kejam, egois, dan keji. Waktu itu aku baru debut. Dapat peran di film layar lebar sangatlah sulit. Tapi semuanya dihancurkannya. Bahkan aku diboikot. Saat Ratu Pratama diboikot, pasti sangat menderita kan? Sangat menderita. Tapi untung aku bertahan. Kerja keras dan ketekunanku menyentuh hati Bapak Setiawan. Saat itu, Bapak Setiawan punya proyek besar, berjudul Petualangan di Mars. Dan aku beruntung menjadi bintang baru yang dia percayai. Ternyata ini perjalanan Ratu Pratama menanjak. Ratu Pratama pun bangkit. Petualangan di Mars adalah film terlaris saat itu. Box office global 10 triliun rupiah. Menang berbagai penghargaan. Menciptakan legenda dunia film. Membawa film fiksi ilmiah Nusantara ke luar negeri, ke dunia internasional. Dan membuka jalan Putri Pratama jadi Ratu Film. Dari Ratu Pratama diboikot hingga jadi pemeran utama Petualangan di Mars. Aku melihat sendiri betapa keras dia berjuang. Meski sayap tak terlihat dan aroma sawah, 2 lagu ini milikmu. Tapi aku menang taruhan hidup ini. Prestasiku tak ada hubungannya denganmu. Inilah Ratu Pratama. Tak ada kata menyerah di kamusnya. Saat dia mulai berusaha bersinar, lalu menjadi cahaya, dia menjadi gadis jenius yang paling menakjubkan. Dia seolah tak kenal lelah, bangkit tanpa takut. Dia menembus satu demi satu, menyeberangi berbagai industri, menjadi dirinya yang paling bersinar. Walau tanpa sayap tak terlihat, tanpa aroma sawah, dimanapun dia berada, Ratu Pratama selalu yakin untuk terbang, bangkit melawan takdir, dan memukau dunia. Ratu Pratama, kamu terbaik! Pak Setiawan, sekarang kalian paham kan? Apa aku masih perlu minta maaf? Orang yang demi membalas dendam menghancurkan hidupku, apa dia pantas? Putri Pratama, kau ingin tahu kebenarannya? Kebenaran apa lagi? Kebenaran tentang Pak Pratama yang memukul Arif Bintang. Kebenaran tentang aku yang merekrut dan mengontrakmu. Bukankah kebenarannya sudah jelas? Lanjut putar kenangan Pak Pratama. Pak Abidin, sudah beres. Putri Pratama si bodoh. Dengar ada yang minta dia main film, dia senang banget. Ku bilang mau bawa dia ketemu investor. Dia bodoh banget, malah retouch make up. Dia nggak mikir, dia kan baru. Kok bisa jadi pemeran utama? Pak Abidin, nanti saya antar dia ke kamar Anda. Dasar bodoh. Benar-benar pikir dunia hiburan gampang. Kalau Anda nggak suka dia, masa saya kasih dia main film? Tapi dia memang lumayan cantik. Pak Abidin, kalau Anda sudah bosan, ingat janji kita ya. Baik, aku mau dari filmmu selanjutnya. Makasih Pak Abidin. Apa? Bintang, ternyata mau jadikanku mainan investor. Ternyata Tuan Pratama bukan balas dendam ke Ratu Pratama saat memukul Arif Bintang. Dia menyelamatkan Ratu Pratama. Semua ini salah Ratu Pratama. Tanpa Pak Pratama, bagaimana nasibmu? Lebih konyolnya, kau pikir Pak Pratama memukul Arif Bintang demi membalasmu? Memukul Arif Bintang. Bahkan kau membencinya. Konyol kan? Kenapa tak bilang? Soal bakat dan usahamu, lebih konyol lagi. Biar ku beritahu, realitas kejam. Alasan kau bisa jadi pemeran utama wanita Petualangan di Mars, sama sekali tak ada kaitan dengan usaha dan bakatmu. Naskah seperti milikku ini takkan cari artis baru jadi pemeran utama. Apalagi memilihmu. Lalu kenapa memilihku? Tentu karena Pak Pratama. Karena dia lagi. Kalau Pak Pratama tak menyuruhku memilihmu, mana mungkin aku memilihmu? Dan mana mungkin kau sukses seperti sekarang? Tidak mungkin. Pak Setiawan, kalian tak pernah saling berinteraksi. Status dan kedudukan kalian bagaikan langit dan bumi. Mana berani dia menyuruhmu?
Benar, Pak Setiawan. Ini tak masuk akal. Putri Pratama, kau sangat kurang mengenal ayahmu. Orang yang bisa menulis 2 lagu hits bukan orang biasa. Kalian semua salah. Kekuatannya tak terbayangkan. Lanjutkan kenangan Pak Pratama. Aku ingin kalian semua saksikan bagaimana dia menopang hiburan Nusantara sendirian. Apa kekuatannya? Apalagi sendirian menopang hiburan Nusantara. Konyol. Dia bahkan bukan orang hiburan. Pak Setiawan, ucapan Anda terlalu berlebihan. Pak Pratama, hari ini biar semua orang saksikan segalanya. Saatnya ungkap segalanya. Lanjutkan kenangan Pak Pratama. Putri, drama buruk ini hanya akan membebani kamu. Ayah akan memberimu sumber daya terbaik di dunia. Karena kamu putri kesayangan ayah. Filem pertamamu harus jadi pemeran utama. Dan harus jadi filem blockbuster yang memukau dunia. Sendiri yang akan membuatmu bintang paling bersinar. Pak Setiawan, box office film baru ini cuma 5 juta. Kita rugi besar. Beberapa tahun ini tak ada satu pun drama kita yang untung. Katakan, apa mungkin kita tak cocok di industri ini? Pak Setiawan, apa Anda mau menyerah? Kita harus bertahan. Mungkin drama selanjutnya kita balik modal. Bukan aku yang mau menyerah, tapi investor yang meninggalkanku. Untuk syuting drama ini, kita sudah habiskan semua uang. Baru saja pemegang saham terakhir juga cabut modalnya. Tak ada uang untuk drama selanjutnya. Apa tak ada harapan lagi? Guru Santoso, menyerahlah. Siapa Anda? Orang yang bisa menyelamatkan Anda. Selamatkan nyawaku. Ada seorang gadis, namanya Putri. Dia mau berakting. Harap kalian berdua bisa memberinya kesempatan. Kukira siapa? Ternyata yang cari peran. Soal Putri Pratama yang kau sebut, aku memang pernah dengar. Tapi cuma karena nyanyi 2 lagu, artis baru. Kenapa dia merasa bisa jadi pemeran utama wanitaku? Konyol. Meski perusahaan kami bangkrut, tapi kami ini kan sutradara dan produser top negeri. Kenapa dia bisa jadi pemeran utamaku? Sutradara top? Produser? Di mataku, tak seberapa. Kau! Di kartu ini ada 10 juta. Terima syaratku. Aku jadi investor kalian. 10 juta saja. Seberapa bagiku? Bagaimana kalau aku bisa memberimu naskah box office 10 miliar? Bocah, kau pikir kau siapa? Naskah box office 10 konyol sekali. Coba lihat dulu. Di sini. Setiap hari yang kirim naskah padaku minimal ada puluhan. Masa kau suruh aku li? Cepat pergi. Kuberi waktu sebatang rokok. 1 detik pun aku tak mau tunggu. Cepat pergi. Cepat pergi. Pak Setiawan, ini mungkin kesempatan terakhir kita. Dia sangat percaya diri. Mari kita lihat saja. Naskah ini luar biasa. Sungguh tak ada tandingannya. Pak Setiawan, dengan naskah ini, aku pasti bisa bikin film ratusan miliar. Badanku kurang baik. Aku sudah berhenti. Putri harus jadi pemeran utama wanita di film ini. Dan juga, semua proyek perusahaan kalian ke depannya, dia harus jadi pemeran utamanya. Tidak masalah. Aku mau tanya, dia itu siapa untuk Anda? Dia itu putriku. Pantas saja. Punya ayah seperti Anda. Beruntung, kami akan segera menemui dia untuk menandatangani kontrak. Tunggu, satu lagi. Jangan biarkan dia tahu aku yang membantunya. Kalau tidak, kerjasama batal. Kenapa? Karena aku ingin dia percaya diri.
Ternyata kamu penulis naskah petualangan bos di balik Bapak Setiawan. Apa? Perusahaan investasi Bapak Setiawan menaklukkan seluruh dunia hiburan. Nilainya triliunan. Rizal Pratama ternyata bos di baliknya. Siapa dia sebenarnya? Mempunyai bakat kelas dunia dan insting investasi. Dia juga penderita kanker otak. Dalam penderitaan yang hebat, bagaimana dia bisa melakukannya? Sangat mengerikan. Putri Pratama. Nggak nyangka kan? Ayah yang selalu kamu remehkan itu, sosok yang takkan bisa kamu capai seumur hidup. Dia yang sebenarnya di dunia hiburan pria yang berdiri di puncak. Semua drama setelahnya juga dia yang tulis. Benar! Petualangan di Mars yang raih miliaran, lalu Charlotte Gelisah. Semua karya top ini semuanya dari tangan Pak Pratama. Dia sendiri yang menciptakan hiburan Nusantara dan menopang seluruh hiburan Nusantara sendirian. Kamu pikir kami bertiga dihasut Pak Pratama, jadi kami nurut padanya? Konyol. Sekarang tahu alasannya. Kami bertiga hanya wakil Pak Pratama. Kamu juga? Benar. Penghapus luka. Masa kemasan. Pelaut. Semua lagu hits itu Pak Pratama yang tulis untukku. Jadi ratu hiburan, sungguh konyol. Raja sejati adalah Pak Pratama. Menciptakan hiburan Nusantara, Rizal Pratama. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia genius sejati, tak tertandingi. Selama ini, tak merasa jalanmu sangat mulus. Jangan bilang kau benar-benar berpikir dirimu itu jenius. Ini hanyalah Pak Pratama yang diam-diam membukakan jalan dan berkorban di balik layar. Kau selalu pemeran utama di semua dramaku. Kau tak pernah mikir kenapa. Bukan karena aktingmu bagus, tapi karena Pak Pratama. Saat pertama naik panggung, kau bisa duet denganku. Bukan karena kau beruntung, tapi karena Pak Pratama. Kami bertiga atas perintah Pak Pratama di berbagai bidang telah banyak membantumu. Yang lebih konyol, pikir dirimu jenius. Pikir Pak Pratama menghalangimu, merusak hidupmu. Tapi pernahkah kau pikir, kau bisa sejauh ini karena Pak Pratama berkorban di balik layar. Pak Pratama yang membantumu sukses. Jadi semua ini tak ada hubungannya denganku. Jadi ini kenyataannya. Ratu Pratama bukan jenius yang bangkit, tapi hasil bimbingan seorang ayah hebat. Tuan Pratama, pantas dihormati, pantas diapresiasi. Tuan Pratama sungguh hebat. 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 Kalian bertiga akhirnya tak tepati janji. Maaf, tapi kami harus begini. Anda terlalu menderita. Putri Pratama, sudah begini, belum minta maaf ke Pak Pratama. Apa kau tahu, selama ini Pak Pratama demi kau mengorbankan diri begitu besar. Selama 15 tahun ini, nyawa Pak Pratama sudah di ujung tanduk. Demi kau dia tak mau menyerah, bertahan sampai sekarang. Sejak merawatmu sendirian saat sakit, hati Pak Pratama sudah hancur lebur. Tak tersisa apa-apa. Hanya ada gua es tanpa cahaya. Yang menemaninya hanya malam panjang yang tak kunjung terang. Kau pada Pak Pratama. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Kau yang membantuku. Aku salah menilai, tapi tak menyesal. Aku tak akan minta maaf. Tahu apa yang kuinginkan? Aku hanya ingin keluarga utuh. Kau mengusir ibuku, membuatku tak punya ibu, tak punya masa kecil. Aku tak akan minta maaf, takkan pernah. Aku benci kau. Benar, meski kau membangun Ratu Pratama, kau bukan ayah yang baik, apalagi suami yang baik. Meski kau itu jenius dan menopang hiburan Nusantara sendiri, kau tetap bersalah pada Sri Wulandari dan Ratu Pratama. Mau bagaimana lagi? Tak ada manusia sempurna di dunia ini. Ini kesalahan abadi Rizal Pratama. Hadirin, aku baru dapat kabar. Ibu Ratu Pratama, Ibu Wulandari, setelah siaran global melihat acara kita, sekarang sudah tiba di lokasi. Ibuku datang. Ibu Ratu Pratama? Mari sambut Ibu Wulandari. Putri. Ibu. Putri.
Ibu, 15 tahun ini aku selalu merindukanmu. Putri, Ibu minta maaf. Ibu sangat takut pada ayahmu. Ibu takut dia memukulku lagi. Jadi ibu tak berani. Selama ini, ibu selalu merindukanmu. Benar-benar perih hati orang tua. Riza memang terlalu melampaui batas, membuat ibu dan anak tak bisa bersatu. Kamu ngapain ke sini? Riza, aku kembali. Lupakan masa lalu ya. Mulai sekarang, kita bertiga hidup bahagia. Ya? Bu, dia tega padamu. Masih mau memaafkannya? Demi kamu, ibu rela lakukan apapun. Sri Wulandari sungguh hebat. Meski telah sangat menderita, dia tetap setia pada Rizal. Dia benar-benar wanita hebat. Kesuksesan Ratu Pratama sekarang kulihat bukan hanya berkat Rizal. Ini juga sangat terkait dengan Sri Wulandari. Ibu yang sehebat ini, yang membentuk aura unik Ratu Pratama dan sifat mulianya. Bakat Ratu Pratama dan bimbingan Rizal membentuk Ratu Pratama saat ini. Cih, dasar bodoh. Rizal, oh Rizal. Aku tak menyangka kau bisa selamat. Apalagi kau bisa jadikan beban putri jadi Ratu Pratama. Dan punya banyak harta. Harusnya aku tak pergi dulu. Tapi untunglah, harta ini, semua harta ini, semuanya jadi milikku. Semua milikku. Rizal, ayo rujuk. Mustahil. Aku takkan rujuk denganmu. Mimpi jadi ibu putri lagi. Jangan harap. Rizal, ibuku sudah memaafkanmu. Jangan tak tahu diuntung. Putri, dengarkan ayah. Dia bukan wanita baik. Dia tak pantas jadi ibumu. Dia datang kali ini hanya karena prestasimu hari ini. Di matanya hanya ada uang. Jangan fitnah ibuku. Ibuku bukan orang begitu. Rizal, kamu salah paham. Sri, apa yang kamu mau? Aku sangat paham. Dengar ya, selama aku hidup, harap kau bisa dekat dengan Putri. Jangan harap. Baik, kau tidak mengakuinya kan? Aku mengakuinya. Ayo Bu, mulai sekarang kita tak ada hubungan dengannya. Putri. Putri. Kau tak pantas jadi ayahku. Rizal, kau takkan menang dariku. Akhirnya, aku yang menang. Kau berjuang keras mendidik Putri. Untuk apa? Akhirnya, aku yang untung. Dan kau, di hati Putri tetaplah ayah brengsek itu. Tak perlu lagi. Saatnya ungkap ke publik. Berhenti! Putri, apa kamu tak penasaran? Kenapa Pak Pratama sejak kecil jadikan dirinya musuh bayanganmu dan membantumu diam-diam? Karena dia berutang padaku dan ibuku. Kamu salah. Karena dia ingin membangun harga diri dan kepercayaan dirimu. Kamu pikir ibumu dianiaya Pak Pratama makanya kabur? Salah! Semuanya salah! Pak Pratama, saatnya ekstrak ingatan ini biar dia lihat jelas. Kebenarannya sudah di sini. Masih mau membela Rizal. Putri, kau akan paham setelah lihat. Lihat apa? Lihat bagaimana dia memukul ibuku? Bagaimana dia menyiksa ibuku? Oh ya? Baik, biar semua orang lihat bagaimana dia menyiksa ibuku. Tunggu, ibu tak setuju ekstrak ingatan ini. Kenapa? Pengalaman ini luka abadi ibu. Kecuksaan mimpi buruk memberi ibu trauma besar. Karena hal ini, ibu juga depresi. Sekarang, demi kamu, ibu mau lepas dari masa lalu. Jangan buka luka ibu lagi. Ibu, mulai sekarang kita akan meninggalkan bajingan ini. Aku benci kamu, dasar bajingan. Putri, ayah tak berharap kamu memaafkanku. Jangan kita ambil ingatan ini demi
perawatanku selama ini. Janjikan aku satu hal. Jangan akui dia. Bisa? Aku akan selalu membencimu. Pak Pratama, biar mereka lihat. Pak Pratama, Pak Pratama. Kenapa Pak Pratama? Pak Pratama tak kuat. Harus segera putar ingatan ini. Kalau tidak, Pak Pratama akan mati teraniaya. Cepat, putar, putar. Tidak, jangan. Sayang, makanan sudah siap. Ayo makan. Cepat makan, habiskan. Sore kita lihat rumah dekat sekolah itu. Kalau cocok, kita pesan saja. Rumah itu sangat laku. Jangan pergi. Kenapa? Uangnya hilang. Uangnya mana? Aku cuma mau main buat balik modal. Tapi malah kalah lagi. Kamu main judi lagi? 1 miliar sebelumnya aku tak akan bahas. Balam terus juta ini buat beli rumah dekat sekolah buat Putri. Ini soal pendidikan dan masa depan Putri. Kok kamu berani pakai uang ini? Suamiku, aku salah. Aku tak akan main judi lagi. Kamu sudah bilang itu berkali-kali. Aku bersumpah. Aku jamin ini yang terakhir. Kenke otak. Stadium akhir. Kita cerai. Apa? Cerai? Uang pengobatan sudah kugunakan semua. Rumah juga sudah digadaikan. Kamu main judi lagi? Lagi pula kanker tak bisa sembuh. Habiskan uang banyak pun. Lagi pula masih bawa beban. Kamu membebaniku. Harus cerai. Anak tak boleh menghalangi aku menikah lagi. Putri itu anak kandungmu. Kalau aku mati, dia bagaimana? Gimana dia bisa hidup? Apa urusanku? Pokoknya ini sudah diputus. Jangan cari aku lagi. Ayah, Mama mana? Dia sudah 3 hari tak pulang. Aku telepon dia, dia suruh aku pergi. Kenapa Mama tak mau aku? Apa Putri ada salah? Apa Mama sangat benci aku? Kalau ku bilang kebenarannya, Putri pasti akan minder. Tak bisa ku bilang padanya. Ini salah ayah. Ayah kalah judi. Memaksa Mama bayar utang. Bahkan memukulnya. Mama tak tahan lagi. Jadi, Putri, Mama kamu di dunia ini adalah Mama terbaik. Dia sangat mencintaimu. Ini salah ayah. Ayah minta maaf. Kau membuangku. Kau bohong. Putri, Ibu punya alasan saat itu. Ibu tak baik. Takut tak bisa merawat. Lihat, sekarang kamu baik-baik saja kan? Maafkan Ibu ya. Gampang saja kau bilang. Tahu bagaimana hidupku selama ini? Aku selalu mengira aku punya ibu yang baik dan ayah yang buruk. Tapi semua salah. Kau buatku bersalah pada ayah yang susah payah merawatku. Ayah! Ayah! Bangunlah, kumohon buka matamu. Lihatlah putri durhaka ini. Kau banyak berbuat untukku, tapi aku malah ingin menghinamu di hari ayah. Aku tak pantas jadi putrimu. Ayah, bangunlah. Rizal, kau harus terima kenyataan. Walau kau berusaha keras, waktumu cuma sisa beberapa tahun. Di waktu terbatas ini, jadilah lawan dari Putri. Buat dia percaya diri dan rajin berusaha. Buat dia tahu semua hal cuma bisa andalkan dirinya. Tak ada yang mengerti. Tapi setidaknya, setelah kau pergi, putrimu takkan hancur, takkan bingung, takkan sia-sia. Rita. Inilah misimu. Putri Pratama.
Kami sudah beri banyak kesempatan untuk minta maaf. Tapi kau tak memanfaatkannya. Sampai saat terakhir Pak Pratama, dia tak pernah dengar kau minta maaf atau memanggilnya ayah. Kau tahu, di mata kami, Pak Pratama adalah semangat kami. Dia rela berkorban. Beberapa hari lalu, dia takut. Tapi kau tahu dia takut apa? Aku ingat dia sangat panik. Kupikir dia takut mati. Tapi dia menggeleng. Katanya, dia takut kau menderita. Mati saja dia tak takut. Dia takut kau menderita. Ayah! Putri, ayah takkan pernah meninggalkanmu.